وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Jemaah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal atas semua limpahan karunia dan nikmat yang Allah Jalla wa Azza curahkan pada kita semua sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bisa duduk di majelis ilmu, bersimpuh di hadapan Allah Jalla wa Ala untuk melanjutkan pengajian kita dari bahasan kitab Talbis Iblis, buah karya Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala. Semoga kita dimudahkan memahami dan mengamalkan apa yang kita pelajari. Salawat dan salam kita hadiahkan untuk Al-Muqaffa Nabiul Malhamah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga, para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in, dan kita mohon kepada Allah Jalla fi 'Aliya'ih kiranya Allah senantiasa memberikan kita keteguhan hati, keistiqomahan dalam mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kita jemaah sekalian cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, ya, kalau bukan karena Allah yang meneguhkan hati beliau, kalau bukan karena Allah yang mengistiqamahkan hati beliau di atas al-haq, kemungkinan dengan banyaknya godaan, tawaran orang-orang kufar Quraisy, ada kemungkinan Nabi kita juga akan condong kepada mereka. Dan yang ngomong seperti itu Allah sendiri, ya, falaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kalau bukan kami yang tetapkan, kukuhkan, istiqomahkan dirimu wahai Muhammad, mungkin kau sudah condong sama mereka, ya, walaupun dengan condong yang sedikit, ya. Ini kata Allah kepada Nabi kita. Bagaimana dengan kita jemaah sekalian cintai? Kita sangat butuh, ya, diteguhkan hati kita oleh Allah Jalla wa Ala di atas hak, di atas sunnah, terutama di zamanil fitan, di zaman banyaknya fitnah, ya. Jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian yang saya muliakan, kiranya kita langsung saja lanjutkan pengajian kita atau pembahasan kita. Ada yang kira-kira mengingatkan kepada saya sampai mana kita kajiannya? Ada yang ingat nggak? Terakhir halaman berapa? Ada yang punya bukunya? Biasanya ibu-ibu tuh. Ada yang ingat nggak? Terakhir itu kita sampai apa gitu? Halaman halaman 20. Hadis itu ya, hadis yang panjang ya. Hadis Muslim. Baik. Bismillah, jemaah sekalian cintai Subhanahu wa taala. Kita lihat hadis yang dibawakan
oleh Al-Imam di sini. Hadis di nomor 20, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jalan Iyad, ya, Ibn Himar radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, Inna Allah Ta'ala amarani an u'allimakum." Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah Jalla wa'ala memerintahkan kepada saya an u'allimakum, untuk saya didik kalian, untuk saya ajar kalian, untuk saya bimbing kalian. Dan memang betul Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah guru, adalah pembimbing, seorang pengajar pertama bagi umat ini sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang sahih, "Innama ana lakum bimanzilatil walid u'allimukum." Saya itu kedudukannya bagi kalian, semua kita. Kedudukan saya, Rasul katakan sallallahu alaihi wasallam, kedudukan saya bagi kalian itu bimanzilatil walid, seperti kedudukan seorang ayah, seorang bapak. Ini hadis membahagiakan jemaah, buat hati kita senang. Nabi kita nganggap kita apanya? Kalau beliau ngaku bapak, sebagai bapak kita, berarti kita apanya dianggap? Subhanallah. Siapa enggak senang? Saya itu posisinya dengan kalian itu seperti bapak. Ngapain? Yang namanya bapak biarin anaknya sesat? Lah, wa'allimukum. Saya didik kalian, saya bimbing kalian, saya ajar kalian. Ma min syai'in yuqarribukum ilal jannah wa yuba'idukum minan nar, ay 'anil nar, illa waqad buyyina lakum. Apa saja yang bisa mendekatkan kalian kepada surga, menjauhkan kalian dari neraka, semuanya sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ciri bapak yang sayang, anaknya diapain? Dididik, dibimbing, diajar. Nabi kita SAW katakan tentang dirinya, saya bapak buat kalian. Apa kerjaan bapak? Wa'allimukum, saya ajar kalian. Dan sering saya ulang-ulang di kajian Mbuh Belantah kapan, bahwasanya apa? Ya, bahwasanya zaman salaf dulu kalau ada ketahuan orang tua nggak ngajarin anaknya, itu diibaratkan seperti apa? Seperti banteng, seperti binatang. Orang tua yang nggak didik anaknya, nggak ngajarin anaknya, ya, nggak mengajarkan anaknya akhlak, itu diumpamakan oleh orang salaf seperti banteng. Saya pernah sampaikan satu kisah di mana seorang bapak-bapak nyeret anaknya ke pengadilan, ke hadapan seorang hakim. Dia katakan, "Inna ibni darabani." Anak saya ini durhaka, dia tabok saya. Masa bapaknya ditabok, dipukul? Ya, saya nggak terima, saya nuntut, kata dia. Ya, dan memang dalam Islam boleh seorang bapak nuntut anak, nggak boleh anak nuntut bapak. Karena anak itu punya bapak. Ya, anta wa maluka liwalidik, kamu dan hartamu wahai anak punya bapakmu. Ya, bapak sekarang sekaya apapun, bapaknya minta, "Nak, tolong hartamu semua berikan ke bapak." Harus diberikan. Karena jangankan hartamu, kamu sendiri itu punya bapakmu. Tapi nggak ada bapak yang lebay sampai, paham maksud saya? Kemudian yang sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya, sang hakim pintar, cerdas. Dia nggak mau main, "Oh, kamu pukul bapakmu ya? Sini, begini hukumnya, vonis begini." Enggak, dia tanya dulu. Sang hakim pintar, cerdas. Emang seorang hakim harus cerdas. Ya, di samping amanah, jujur, nggak nerima sogokan, nggak kayak zaman sekarang. Dia harus cerdas, pintar. Nggak jadi hakim kalau nggak cerdas. Ya. Kemudian ditanya oleh sang hakim, "Hal hafaltahul Quran?" "Bapak, ini anakmu yang nabokin kamu ini pernah enggak diajarin Quran? Pernah dididik Quran?" Tadi saya pas di kamar kecil, saya dengar ibu-ibu yang ngajarin anaknya kalau nggak salah itu. Ya, saya sayup-sayup mendengar seorang ibu-ibu di belakang mengajarkan anaknya, tuh siapa, Mbuh? Subhanallah. Ya, hal hafaltahul Quran? Kamu pernah ngajarin anakmu Quran?
tahfizin anakmu Quran, maksudnya suruh anakmu latih didik anakmu ngapal Quran, pernah? Ya, ngajarin dia abata, pernah? Alala, tidak, aku sibuk, kata dia, nggak ada waktu. Wa hal 'allamtahu sunnah, kamu pernah didik anakmu sunnah, ajarin anakmu sunnah, ajarin anakmu adab, akhlak dan seterusnya. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua, ada pernah kau didik anakmu dan seterusnya? Enggak, saya enggak sempat, kan enggak ada waktu. Oh, apa kata sang hakim tersebut? Dhannaka thawran fadarabak. Mungkin anakmu, berarti anakmu mungkin nganggap kamu banteng. Kamu dianggap sama anakmu banteng, makanya dipecut, ditabok sama anakmu kali. Menunjukkan enggak ada harganya orang yang enggak di zaman salaf, orang tua yang tidak peduli akan pendidikan anaknya, tentang din dan akhlak anaknya, itu dianggapnya seperti binatang di zaman mereka. Maka mari jemaah sekalian cintai, supaya kita enggak kesentil sama cerita ini, maka ya, berusaha semampu kita untuk kita bimbing dan ajarkan anak-anak kita, jemaah sekalian cintai. Karena wallahi Rasulullah SAW telah kasih tahu kita bahwa sebaik-baik usaha kita adalah apa? Sebaik-baik usaha seorang laki-laki itu apa? Anaknya. Ya, amal terbaik kita, usaha terbaik kita itu adalah anak. Khairu kasbir rajul itu al-walad. Bahwasanya sebaik-baik usaha seseorang itu adalah anak. Jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita kembali bahwa kata Rasulullah SAW, Innallaha ta'ala amarani, sesungguhnya ya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan saya an u'allimakum, untuk saya mendidik dan mengajar kalian. Berarti Nabi kita membimbing, mendakwahkan, mengajak itu karena perintah. Jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Perintah dari Allah Jalla wa ala untuk mengajarkan dan mendidik, membimbing umatnya. Apa yang diajarkan oleh beliau SAW? Ma jahiltum. Aku disuruh oleh Allah untuk mengajarkan kalian apa yang kalian bodoh tentangnya, nggak ngerti, nggak paham. Apa yang kalian nggak ngerti, aku disuruh untuk ngajarin. Segala sesuatu sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW, lengkap, syamil, mutasyamil, kamil, mutakamil. Ajaran Islam lengkap diajarkan oleh Rasulullah SAW. Urusan ketek, urusan masuk WC, ya, urusan apa, ya, wanita yang baru selesai haid, ya, dan semuanya. Ya, sampai bagaimana burung mengepakkan sayapnya ketika terbang, semuanya diajarkan ilmunya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ma jahiltum, apa yang kalian belum tahu, aku disuruh oleh Allah untuk mengajarkan kalian. Dan wallahi demi Allah, dalam hadis sahih Muslim, tidak ada guru terbaik, pengajar terbaik kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pengakuan sahabat Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami, seorang sahabat yang baru-baru masuk Islam. Ceritanya panjang kalau saya ceritakan, jemaah sekalian cintai. Ya, bahwa ya Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami menegaskan bahwasanya apa? Ma alimtu, ya, wa kata Rasulullah SAW, kata Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami, ma ra'aitu mualliman ahsan minhu sallallahu alaihi wasallam. Aku belum pernah dapat guru terbaik, aku belum pernah dapat guru terkeren, ya, termantap, melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pengakuan sahabat, jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menyuruh saya untuk mengajarkan kalian apa yang kalian jahil tentangnya. Ya, mimma 'allamani, dari yang telah Allah ajarkan. Ya Allah, ini pelajaran besar. Tolong di garis atas ini, bukan garis bawah ya, garis atas. Orang Islam itu bukan garis bawah, garis atas. Maka kalau garis ada yang penting kemudian kita mau kasih tanda, itu kalau bisa di atas garisnya. Ya, karena yang garis bawah itu biasanya orang Yahudi, kata Syekh Albani rahimahullahu taala. Ya. Jadi ini perlu di garis bawahi lagi. Garis atas, jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bahwa apa? Nabi kita mau ngajarin kita dari apa yang Allah sudah ajarin saja. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Nabi kita nggak akan ngajarin kecuali yang berdasar atas apa yang telah beliau ilmui, ketahui, yang diajarkan oleh Allah. Ini selevel siapa ini? Ini siapa yang ngomong, jemaah? Beliau akan mengajarkan buat kita yang kita jahil, nggak ngerti, yang beliau sudah diajarin oleh Allah saja. Maksudnya yang sudah ada apanya? Yang sudah diajarkan oleh Allah ilmunya, yang sudah dimiliki ilmunya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang beliau nggak ilmui, beliau main fatwa gitu. Beliau sallallahu alaihi wasallam main ngajarin gitu. Enggak. Beliau katakan di sini, an u'allimakum ma jahiltum mimma 'allamani.
Ya. Dan di sini ada kata-kata beliau mengatakan mimma, dari sebagian. Menunjukkan apakah semua ilmu Allah diajarkan kepada Nabi kita? Tidak. Mimma, sebagian dari apa yang telah Allah ajarkan kepada saya. Jadi yang Allah nggak ajarin kepada saya nggak sok ngajar-ngajar, tidak. Ini pelajaran buat kita para dai. Kalau memang nggak tahu tentang sesuatu, wes wallahu a'la wa a'lam. Ya, nggak ngerti, nggak tahu, ya sudah. Jangan ragu, jangan gengsi untuk mengatakan Allahu a'lam, ana nggak tahu kalau ini. Ya, ajarkan, sampaikan apa yang sebatas engkau ketahui yang telah diajarkan ilmunya oleh Allah tabaraka wa taala. Enggak boleh kita antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Enggak boleh kalian berkata tentang Allah, agama Allah, syariat Allah, hukum Allah yang kalian enggak punya ilmu tentangnya. Bahaya. Ya, jemaah sekalian cintai subhanahu wa taala. Adakah nabi kita mengajarkan tentang sesuatu kecuali beliau tunggu dulu wahyu turun? Apakah ketika beliau dites oleh orang-orang kufar Quraisy, di mana ada kiriman pertanyaan dari pendeta-pendeta Yahudi yang tinggal di pinggiran kota Madinah, kalau kalian pengen ngecek Muhammad itu nabi beneran atau ngibul, kalian tanya 3 perkara. Apa itu? Ya, yang pertama tanya dia tentang pemuda Ashabul Kahfi. Yang kedua tanya dia tentang Dzulqarnain. Yang ketiga tanya dia tentang ruh. Kalau dia bisa jawab 3 pertanyaan, maka apa? Dia nabi beneran. Kalau nggak bisa jawab, dia ngibul, pendusta Muhammad itu. Nabi kita didatangi oleh orang-orang Quraisy, bawa pertanyaan titipan dari pendeta Yahudi pinggiran kota Madinah, entah Bani Nadir, Quraidah atau Qainuqa. Datanglah mereka, ya, bertanya tentang 3 perkara tersebut. Yang Nabi kita kan belum dikasih ilmunya sama Allah, belum ada wahyu. Jibril nggak datang, belum ada ilmunya. Kira-kira beliau langsung jawab atau beliau mengatakan uji bukum godan, tak jawab kalian besok? Apa langsung jawab saat itu atau beliau SAW kata, aku jawab kalian besok? Apa? Bagaimana jawaban beliau SAW? Uji bukum godan, ya wis tak jawab besok. Karena belum ada apanya? Belum ada wahyunya. Wahyu ilmu nggak buat Nabi kita? Iya, belum ada ilmunya, belum ada wahyunya. Nabi kita nggak serampangan. Oh, menurut saya, hemat saya, Subhanallah. Al-qawlu 'ala Allah, ya, bighairi ilm. Berkata, berfatwa, menjawab tentang agama Allah, syariat Allah, hukum Allah tanpa ilmu, bahaya. Jangan sekali cintai. Ini yang disebut oleh Rasulullah SAW, dhalla wa adall, dhallu wa adallu. Dia sesat, orang juga disesat-sesatin. Ya, gara-gara dia berfatwa tanpa apa? Tanpa ilmu. Ajra'ukum 'alal fatwa, ajra'ukum 'alan nar, kata Umar bin Khattab. Orang yang paling pede berfatwa di antara kalian padahal nggak punya dasar ilmunya, dia paling pede terhadap neraka sebenarnya. Berani banget dia sama neraka. Ya, hati-hati jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bertebaran di zaman sekarang orang-orang yang disebut oleh Rasul ruwaibidah, orang-orang cetek, orang-orang hina, rendah, cetekan, alladzi yatakallam fi amril ammah, rajulun tafih yatakallam, ar-rajulun tafih yatakallam fi amril ammah. Laki-laki yang hina, dina, nggak punya secetek ilmu, wala bahasa Arab, nggak ngedong dan seterusnya, tapi masya Allah berfatwa, masuk TV, ditanya dan seterusnya. Itu siapa mantan pelawak itu yang siapa namanya itu yang ngaco kalau ngomong, nauzubillah, ngaco gitu. Kita yang bodoh aja masih bisa bilang ngaco gitu, apalagi orang berilmu, ngaco. Subhanallah. Ya, dai-nya saja begitu diundang, tapi kan mantan artis, nggak seru, Allah musta'an. Ya, ngaco. Ya, kalau yang dijadikan panutan udah ngaco kayak gitu, gimana jamaahnya? Super ngaco lagi, nauzubillah. Jamaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita saja masih mikir-mikir sebenarnya untuk mau kajian-kajian, masih mikir, malu. Perbandaran ilmu kita masih terlalu cetek, malu sebenarnya. Ya, tapi tuntutan karena kondisi, ya, kita sampaikan sesuai dengan batas kemampuan yang Allah berikan. Jangan sekali cintai. Tapi ada orang-orang yang wala bahasa Arab, wala pernah nyantren, wala pernah ngampus. Kita untuk ngerti bahasa Arab saja sampai empot-empotan, berapa tahun kita harus belajar bahasa Arab baru kita bisa baca kitab-kitab para ulama yang berbahasa Arab yang asli gitu, yang ori. Ya, lah ini Allahul musta'an. Hanya dengan modal popularitas. Wah, mantap ini popularitas yang saya miliki ini, kalau saya pakai ke sesuatu yang berbau positif, kayaknya saya bisa terkenal banget nih. Ayo kursus lah, belajar lah di agama. Sebulan 2 bulan udah muncul aja dia. Allahul musta'an. Ya. Padahal syarat orang dapat ilmu itu ada 6 kata Imam Syafi'i. Yang terakhir apa? Tulu zaman, waktunya panjang. Ya, ini baru berapa bulan
ya setahun 2 tahun udah muncul jemaah sekalian cintai. Diajak bahasa Arab kikuk dia nggak bisa. Nauzubillah. Kemudian jemaah sekalian cintai kepada Ta'ala, ya. Jadi aku diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk mengajarkan kepada kalian apa yang kalian tidak mengerti dari apa yang telah Allah ajarkan, ya. Dari apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan. Berarti apa yang Allah nggak ajarkan buat saya, nggak mungkin saya ajarin buat kalian, saya nggak punya ilmunya, ya. Kemudian fi yaumi hadza, pada hari ini, kata Rasulullah SAW memulai di dalam sabda beliau, inna kullamalin ya nahaltuhu abdi halalun, ya. Wa inni khalaqtu ibadi hunafa. Berarti ini hadis apa jemaah? Ini Allah yang berfirman. Sungguhnya hadis qudsi. Sesungguhnya kullamalin, setiap harta, nahaltuhu abdi halal. Setiap harta yang aku berikan kepada hambaku asalnya adalah apa? Halal, ya. Wa inni khalaqtu ibadi hunafa. Ya, dan sesungguhnya aku telah menciptakan hamba-hambaku itu sebenarnya asalnya bagaimana? Hunafa. Yaitu apa? Hanif, lurus. Hanif itu artinya ma'il 'anis syirk, yang jauh dari syirik. Ya. Jadi rata-rata kita diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala dalam kondisi bertauhid. Sejak kita ada dialog dengan Allah dalam perut ibu, ketika kita berupa janin, jamaah sekalian cintai, ketika Allah bertanya, ya alastu bi rabbikum, apakah aku adalah Rabb kalian, sesembahan kalian, pencipta kalian, dan seterusnya, kita mengatakan bersaksi bahwasanya bala syahidna, ya kami bersaksi, ya semua kita bersaksi jamaah sekalian cintai bahwasanya apa? Allah adalah sesembahan yang hak. Mengakui Allah sesembahan yang hak ini yang disebut dengan hanif, orang yang hanif, orang yang lurus, orang yang melenceng dari kesyirikan, dalam artian dia tidak terjerumus dalam kesyirikan, akan tetapi dia mentauhidkan Allah tabaraka wa taala, ya. Kemudian apa? Kata Allah Jalla wa ala setelah mengatakan, dan sesungguhnya aku telah ciptakan hamba-hambaku hunafa, lurus, hanif, ya, suci, bersih, ya. Kullahum, semuanya tanpa kecuali. Jemaah sekalian cintai kepada Ta'ala. Tapi apa masalahnya? Apa yang membuat mereka melenceng? Apa yang membuat mereka bisa syirik, bisa kufur, dan yang lainnya? Apa biang keroknya? Siapa biang keroknya? Karena kita kan lagi bicara tentang siapa di sini jemaah? Waspada terhadap hembusan fitnah dan tipu daya iblis, ya. Siapa yang menjadi biang kerok? Ya, kok bisa hamba-hamba Allah yang tadinya hunafa, ya, terutama dulu Ibrahim datang membawa agama yang hanif, ya tak? Ya, membawa agama yang hanif, yaitu agama Islam, dan Ibrahim adalah Islam. Ya, tidak seperti pengakuan orang Yahudi dan Nasara. Orang Yahudi mengatakan, oh Ibrahim itu adalah apa? Ya, nenek moyang kami, dia orang Yahudi. Ya, orang Nasara apa? Ya, tidak. Ya, Ibrahim itu apa? Ya, adalah nenek moyang kami orang Nasara, dan dia agamanya Nasara. Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk bagi orang-orang beriman, fahadallahu alladzina amanu limakhtalafu fi. Allah berikan petunjuk bagi orang-orang beriman atas apa yang diperselisihkan oleh orang Yahudi dan Nasara. Kan banyak sih perselisihan antara Yahudi dan Nasara jamaah, ya. Orang Yahudi nganggap Ibrahim siapa? Nenek moyang mereka klaim, dan dibilang Ibrahim itu adalah apa? Ya, Yahudi. Kemudian orang Nasara mengklaim bahasanya Ibrahim itu nenek moyang kami, bapak kami, nenek moyang kami, dan dia agamanya Nasara. Allah berikan petunjuk buat orang beriman bahwa orang beriman, biar kalian tahu ya, maka Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima. Biar kalian tahu orang beriman, Ibrahim itu sama sekali Ibrahim itu bukan orang Yahudi, bukan pula orang Nasara, akan tetapi dia adalah orang yang hanif. Apa nih hanif? Yang lurus agamanya, yang bertauhid, yang jauh dari syirik, itu artinya hanif. Dan itu yang diwariskan oleh Ibrahim di Mekah dulu. Ya. Ya. Ismail putranya terus turun temurun di atas tauhid, sampai datangnya Amr bin Luhai al-Khuzai menyeret berhala dari kota Syam. Mulailah mereka menyembah berhala yang tadinya Mekah bersih dari berhala, enggak ada. Tapi karena Amr bin Luhai al-Khuzai ini, yang nanti dalam hadis Bukhari, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, Amr bin Luhai al-Khuzai ini yajurru qusbahu finnar. Rasulullah SAW mengatakan, ra'aitu Amr bin Luhai al-Khuzai yajurru qusbahu finnar, li'annahu awwalu man sayyaba as-sawa'ib wa ghayyara din Ibrahim.
bahwasanya aku melihat Amr bin Luhai al-Khuzai itu apa? Menyeret-nyeret jeruan dia, isi perut dia di dalam neraka, diseret-seret. Ya, karena dialah yang pertama kali apa? Menancapkan berhala di Mekah itu, dan dialah yang menyeret-nyeret apa? Dialah yang orang pertama kali merubah agamanya Ibrahim yang hanif, yang lurus, yang tauhid menjadi syirik, penyembahan berhala. Jemaah sekalian cintai. Jadi, ya, mereka mengatakan, Yahudi mengatakan Ibrahim nenek moyang mereka, orang yang Nasara mengatakan Ibrahim nenek moyang mereka, dan mereka, Ibrahim adalah Nasara. Orang Yahudi bilang Ibrahim adalah agama Yahudi. Orang Islam diberikan petunjuk oleh Allah. Ibrahim itu hanifan muslima. Ibrahim itu orang hanif, ya, bertauhid, lurus, dan dia seorang muslim. Jangan sekali cintai. Ya, jadi banyak hal, saya katakan tadi, banyak hal yang diperselisihkan oleh Yahudi dan Nasara, dan mereka sama-sama ahlul kitab, ya, sama-sama ahlul kitab. Banyak hal yang mereka perselisihkan, tapi kita orang Islam dikasih petunjuk. Orang Yahudi kiblatnya mana jemaah? Baitul Maqdis. Orang Nasara kiblatnya tempat terbitnya matahari mana? Masyrik, timur, arah timur kan kiblatnya siapa? Orang Nasara. Allah berikan petunjuk orang-orang beriman, kiblatnya mana? Ya, awwala baiti wudi'a linnas. Ya, sebagai apa? Kiblat buat orang-orang beriman, Allah kasih petunjuk. Rumah yang pertama kali diletakkan buat manusia buat nyembah Allah, masjid maksudnya, ya. Rumah buat nyembah Allah pertama kali yang Allah letakkan adalah apa? Ya, Ka'bah tersebut. Jemaah sekalian cintai subhanahu wa ta'ala. Allah tunjukkan kita, berikan hidayah kepada kita untuk kita mengarahkan, ya, wajah kita ketika apa? Beribadah kepada Allah menghadap Ka'bah tersebut yang merupakan kiblatul muslimin. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Yang di situ di Masjidil Haram ada Ka'batul Musyarrafah. Jemaah sekalian cintai Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh lain misalnya, ya, orang Yahudi apa misalnya? Orang Yahudi meyakini bahwasanya afdalul ayyam, bahwasanya hari yang paling afdal, paling istimewa di sisi Allah menurut mereka adalah yaumus sabt. Ya toh? Hari Sabtu kan? Ya, hari yang diagungkan, hari spesial, hari afdal buat orang Yahudi adalah hari Sabtu. Dulu sih mereka minta sama Musa, tolong dong minta sama Allah, sama Rabbmu, sama Allah, biar Allah belikan kami hari yang spesial untuk kami nyembah Dia. Akhirnya Musa diwahyuin sama Allah, ya sudah Musa kasih mereka hari Jumat. Jumat itu keistimewaannya banyak. Allah ciptakan Adam hari Jumat, Allah masukkan surga Adam hari Jumat, keluarkan dari neraka, dari surga juga hari Jumat. Ya tata, ya. Kemudian dia diterima taubatnya hari Jumat, meninggal hari Jumat, kiamat juga hari Jumat, ditiupkan sangkakala hari Jumat, seterusnya. Banyaklah keistimewaan hari Jumat. Ya khairu yaumin tatlu'u fihi syamsi yaumul jum'ah, kata Rasulullah, sebaik-baik hari yang matahari terbit di hari itu adalah hari Jumat. Pokoknya hari spesial. Tapi mereka nolak, nggak mau dengan pilihan Allah itu hari Jumat. Maka mereka tolak, mereka milih sendiri hari Sabtu sebagai hari yang mereka spesialkan, hari mulia buat mereka. Maka kita ucapkan terima kasih sama orang Yahudi. Terima kasih kalian tolak hari Jumat. Akhirnya hari Jumat jatuh ke tangan orang-orang beriman. Jadi orang Yahudi, ya, berselisih dengan orang Nasara. Ya, mereka berselisih paham tentang hari yang paling utama. Orang Yahudi hari Sabtu, orang Nasara hari apa? Hari Ahad, ya. Fahadallahu alladzina amanu limakhtalafu fihi. Ya, maka Allah berikan petunjuk buat orang-orang beriman atas apa yang mereka perselisihkan. Allah berikan kita hari yang terbaik, jemaah sekalian cintai. Hari apa itu? Hari Jumat. Yang di hari Jumat itu ada sunnah-sunnah yang begitu banyak yang kita dianjurkan. Di antaranya adalah apa? Ya, membaca Al-Kahfi, ya. Ini yang benar kahfian, bukan titik-titikan. Jadi ya, kahfian. Kemudian yang lain juga apa? Banyak-banyak selawat di hari Jumat. Kata Rasulullah, "Aktsiru alayya as-salata alayya yaumil jum'ati fa inna salatakum yatablughuni haitsu kuntum." Ya, perbanyaklah selawat oleh kalian hari Jumat karena selawat kalian itu sampai kepada saya dimanapun kalian berada, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian cintai subhanahu wa ta'ala. Ini, ya, banyak hal mereka berselisih. Allah berikan petunjuk buat kita kepada yang terbaik, jemaah sekalian cintai karena Allah tabaraka wa ta'ala. Baik. Kemudian, ya, aku ciptakan hambaku semuanya dalam kondisi hunafa, yaitu lurus, bertauhid. Jemaah sekalian cintai subhanahu wa ta'ala. Kullahum, semuanya. Fa'atathumus syayatinu, maka mereka didatangi oleh siapa? Oleh syaitan. Ya, sebagai ujian ya jemaah sekalian cintai ya. Sebagai ujian, adanya syaitan ini buat apa? Buat ujian buat manusia, ya. Kalau nggak ada setan nanti
ya dunia ini nggak jadi negeri ujian jadinya. Jemaah sekalian cintai Subhanahu wa ta'ala. Allah ciptakan setan ini untuk jadi ujian buat kita. Jemaah sekalian cintai Subhanahu wa ta'ala. Bisa lepas dari tipu dayanya atau malah terperangkap. Ya. Nah, itu. Jadi setan mendatangi mereka di sini dengan lafal ya, jamak ya syayatin, berarti nggak satu setan saja yang proaktif menggoda kita, berarti banyak setan yang datang, ya berlomba-lomba mereka untuk, karena setan itu kan ada sayembaranya di antara mereka oleh tuannya kan, oleh bosnya yaitu iblis. Siapa yang bisa memisahkan antara suami istri ini fulan, maka nanti dikasih mahkota. Siapa yang bisa menjatuhkan orang ini ke dalam kesyirikan, maka dia dapat mahkota paling keren, paling mantap, dan dia nikmat syaitan. Setan paling keren gitu. Setan kok paling keren gitu ya. Jadi jemaah sekalian cintai ke Subhanahu wa ta'ala, akhirnya setan juga apa? Ya, fastabiqul khairat ibaratnya mereka sama mereka gitu kan. Berlomba-lomba. Siapa yang paling bisa, paling banyak korbannya, dialah yang paling keren di sisi iblis. Paling punya nama di sisi iblis. Jangan sekali cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi yang paling keren penyesatannya, dia paling keren ya di sisi apa? Di sisi iblis. Jangan sekali cintai Subhanahu wa ta'ala. Jadi syaitan datang. Tidak dikatakan fa'atahu syaitan. Tidak berkata seperti itu Allah Jalla wa'ala dalam hadis qudsi ini, tapi fa'atathu syayatin. Setan-setan datang rame ya. Untuk apa? Menjerumuskan dia. Jangan sekali cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang kok kebal banget lewat syirik nih. Ana harus jatuhin lewat bid'ah ini. Oh, bid'ah nyunah banget nih orang, angel nih, susah nih. Ana harus jatuhin lewat zina ini dan seterusnya. Oh, susah ini diajak berzina dan seterusnya. Terus berbagai macam cara mereka tempuh, harus lewat sagair, dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil juga anti juga ini orang, mantap tenan ini orang. Dosa besar kagak, dosa kecil juga kagak. Maka dijadikan oleh syaitan sibuk dengan perkara-perkara yang mubahat, ya. Mubah, boleh sih boleh gitu. Mubah-mubah saja, tapi tidak mendatangkan manfaat gitu. Jemaah sekalian cintai ke Subhanahu wa ta'ala. Ada saja, nggak akan pernah putus asa dia. Jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking nggak putus asanya, saking nggak lemah, ya maksudnya saking nggak putus asanya iblis itu, syaitan itu, ya jemaah sekalian cintai, saking semangatnya, ya itu apa? Sampai-sampai mereka nggak ada qailulahnya. Ya toh? Ya, Rasulullah SAW bersabda, qilu fa inna syaitan la yaqil. Qailulah lah kalian, tidur sejenak sebelum zuhur, sebelum Jumat. Atau bisa juga jatuh kadang-kadang tergantung dengan ya kondisi waktu ya. Bisa juga jatuh qailulah itu kadang waktunya setelah zuhur sedikit dan seterusnya, ya. Karena apa? Karena setan itu enggak qailulah. Ya, setan itu enggak ada istirahatnya. Jamaah sekalian cintai karena Allah SWT. Terus mereka semangat dan semangat. Ya. Maka kadang-kadang kita harus bertanya pada diri kita, masa kita kalah sama setan saja yang pasti masuk neraka, dijanjiin neraka, semangatnya kayak ngono, nggak pernah tidur, terus bekerja, beramal, maksudnya menyesatkan orang, ya. Lah kita yang di sana sudah diiming-imingin apa oleh Allah? Surga. Buat bapak-bapak ada bidadari lagi, sudah diiming-imingin macam-macam, masih pula kita malas. Subhanallah. Jangan sekali cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berusaha, ya, jangan sekali cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi semakin baik, semakin takwa di sisi Allah tabaraka wa ta'ala, ya. Jadi setan mendatangi mereka, fajtalathum an dinihim. Setan itulah yang menjadikan mereka menjauhkan mereka dari agama mereka. Yang menjadikan mereka lalai dari memperhatikan perkara agama. Orang jauh dari agama itu ya diantara maksudnya biang kerok yang utama adalah siapa jemaah? Syaitan yang tadinya ada ada keinginan dalam hati, ngaji kali ya, coba ngaji. Tapi setannya bilang, enggak usah Mas, masih muda. Ngapain ngaji masih muda? Nanti kalau udah jenggot-jenggotnya udah putih, udah 50 tahun barulah ngaji gitu kan. Kalau sekarang sudahlah, enjoy your life dulu gitu. Maksudnya senang-senang aja dulu. Syaitan, ya, syaitan jangan sekali cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjauhkan manusia dari Dari agama, ya. Menjauhkan manusia dari agama. Wa amartuhum alla yusyriku bi ma lam unazzil bihi sultana. Kata Allah, ya, dan aku perintahkan kepada mereka, hamba-hambaku tersebut, agar mereka jangan sekali-kali menyekutukan aku, ya, dengan sesuatu apapun, ya. Jangan sampai mereka sekutukan aku dengan apa yang aku tidak turunkan dengannya ilmu, ya. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya orang jatuh ke dalam syirik itu rata-rata bodoh, ya kan? Ya, orang yang jatuh dalam kesyirikan itu rata-rata
Bodoh jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya apapun kemaksiatan, pembangkangan kepada Allah, kemaksiatan kepada Allah, rata-rata lebih banyak penyebabnya itu adalah jahil, kebodohan. Yang Ibnu Qayyim mengatakan aslu kullu syarrin al-jahlu bid-din. Bahwasanya apa? Pokok atau penyebab utama biang kerok dari segala macam bentuk keburukan dalam agama itu adalah karena kebodohan tentang perkara agama. Maka bersyukur kita kepada Allah jemaah sekalian cintai Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala ya karuniakan kita bisa menjadi tulabul ilm, sebagai penuntut ilmu ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala karuniakan kita sebagai penuntut ilmu yang ini tidak ya dikaruniakan kepada semua orang. Maka tolong banyak-banyak bersyukur kepada Allah Jalla wa ala ya. Kita bisa duduk di majelis ilmu seperti ini itu karunia. Enggak semua orang diberikan. Jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, kalau kita dasarkan dengan hadis sahih Muslim ya, karena kalau kita duduk di majelis itu kata Rasulullah SAW, nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan. Wallahi kalau mereka yang di luar itu ngerti bahwasanya di pengajian itu ada ketenangan, ketentraman buat hati mereka, buat jiwa mereka, jamaah nggak ada tempat di sini insyaallah taala. Jejel-jejelan, tapi mereka nggak ngerti, nggak paham. Ternyata di majelis itu adalah tempat apa? Ketenangan buat jiwa, ketentraman buat hati, jamaah sekalian cintai. Cuman banyak nggak ngerti, akhirnya nggak terlalu minat untuk datang di majelis ilmu. Kemudian, ikhwati wa akhwati fillah akramani akramakumullah, wa inna Allah ta'ala nazara ila ahli al-ardi. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melihat kepada semua penduduk bumi. Ya. Famaqatahum. Kemudian Allah melaknat mereka. Ya. Maqat itu artinya al-bughdus syadid, memurkai mereka dengan murka yang sangat besar. Ya. Ya. Arabahum wa ajamahum. Ya. Ini kira-kira saya mau tanya jemaah sekalian cinta. Allah memurkai mereka, melaknat mereka, arabahum wa ajamahum. Mau Arabnya kek, mau ajamnya kek, semuanya kena apa? Murka, semuanya kena laknat. Jemaah sekalian cintai dari Allah Jalla wa ala. Itu ketika kapan kira-kira jemaah sekalian cintai? Allah, ini kok Ustaz aneh ini ya kata-kata Allah ini dalam hadis qudsi ini kok kayaknya aneh ya. Ya, Allah melaknat mereka, memurkai mereka dengan murka yang besar. Baik Arabahum, orang Arabnya, wa ajamahum, maupun orang Arabnya. Lah kok maksudnya apa nih Ustaz? Kira-kira kapan ini Allah memurkai mereka dan melaknat mereka itu kapan jemaah sekalian cintai? Jawabannya simpel, qoblal bi'tsah, yaitu sebelum Nabi kita diutus. Jadi sebelum Nabi kita diutus ya untuk mendakwahkan mereka ya jemaah sekalian cintai, untuk mendakwahkan umat ini, umat terakhir ini, itu semua manusia ini ya oleh Allah diapain jemaah? Maqatahum. Allah yang bilang ya jemaah. Allah memurkai mereka, melaknat mereka. Maqat itu artinya laknat. Kabura maqatan. Kemurkaan artinya ya, kemarahan Allah, ya. Ya, jadi sebelum Nabi kita diutus, ya, maka apa? Orang Arab, orang Ajam semuanya kena apa? Kena murka, laknat dari Allah Jalla wa ala. Namun ketika Nabi kita, Nabiur Rahmah, Nabi ya membawa kasih sayang ini diutus oleh Allah Jalla wa ala, maka subhanallah, ya, kemurkaan tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah akan jadikan orang-orang yang tadinya Allah laknat ini menjadi audiens daripada apa? Menjadi sasaran dakwah dari nabi yang diutus oleh Allah Jalla wa ala, yaitu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi laknat ini adalah sebelum nabi diutus, jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang menjadi syahid dalam pembahasan kita ini adalah kata-kata apa? Fa'atat humus syayatin, maka mereka didatangi oleh siapa? Syaitan. Jadi yang tadinya manusia pada lurus, terutama sejak zaman Nabi Adam. Sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Nuh, itu kata Ibnu Abbas 10 abad lamanya ya. Semuanya manusia itu di atas tauhid. Semuanya manusia itu hunafa. Semuanya menyembah Allah, enggak ada syirik jemaah. Antum bisa bayangkan ya, 10 abad lama lumayan ya. 10 abad nggak ada yang syirik sama Allah. Semua penduduk bumi ini keturunan Adam, ya, dari Adam alaihissalam sampai ya, Nuh alaihissalam, itu 10 abad lamanya nggak ada orang syirik di dunia ini jemaah sekalian. Semuanya bertauhid, bisa dibayangkan ya. Ya, semua anak cucu keturunan Adam itu apa? Di atas tauhid 10 abad lamanya, sampai ada 5 orang soleh di zaman Nabi Nuh, namanya siapa? Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq dan Nasr, ya.
Begitu meninggal 5 orang soleh ini, kemudian mereka agungkan, dilukis, kemudian dibikin ya patung dan seterusnya, sampai terjadilah kesyirikan. Mereka disembah, diminta selain daripada Allah Jalla wa'ala. Jadi 10 tahun lamanya itu apa? Ya, sejak Allah mengutus Adam sebagai seorang nabi. Dan saya mau tanya di sini, Adam diutus jadi nabi, dinobatkan jadi nabi ketika masih di surga atau setelah turun dari surga? Pastinya setelah turun dari surga. Kalau di surga ngapain ada nabi? Orang di surga ngapain? Siapa yang mau dinabiin? Gitu kan? Kalau di surga. Makanya dalam hadis Bukhari, seingat saya, Adam ketika ketemu sama Musa, itu Musa itu agak memojokkan Adam. Apa kata Musa alaihissalam dalam hadis yang sahih? Anta allazi ashqaitan nas wa akhrajtahum minal jannah. Adam, kamu tuh orangnya yang buat manusia sengsara dan mengeluarkan mereka dari surga. Kamu tuh orangnya. Qala na'am. Ya, kata dia. Ngaku gitu Adam alaihissalam. Nerimo lah. Ya. Tapi Adam apa? Balik tanya lagi sama Musa. Anta alladhi istana'ahu ya rabbuhu wa ikhtaraka li nafsi? Kamukah orangnya yang Allah angkat, maksudnya kamukah orang yang Allah pilih jadi rasulnya, kemudian Allah Subhanahu wa taala pilih dirimu untuk dirinya menjadi rasul? Maksudnya kamukah orangnya yang namanya Musa yang diangkat oleh Allah sebagai apa? Nabi tersebut. Kamu orangnya. Wa unzila alaika Taurat, dan diturunkan kepadamu Taurat, ya. Kamu orangnya ya, kamu Musa ya yang dipilih sama Allah jadi nabinya, jadi rasulnya, kemudian diturunkan Taurat kepadamu. Kamu orangnya. Qala na'am, iya saya orangnya, kata Musa alaihissalam. Kemudian Adam nanya, ya, bukankah kamu telah dapatkan dalam Tauratmu itu tentang kisah saya, bahwasanya perjalanan saya, Adam gitu ya, bahwasanya perjalanan saya begini, masuk diciptakan oleh Allah, masuk surga, usir dari surga, ada seru. Ada kan dalam kitab Tauratmu, tertulis nggak, terpampang nggak dalam kitab Tauratmu? Kata siapa? Kata Musa, naam, iya ada dalam Taurat gitu. Jadi seolah-olah Adam ingin ngasih tahu kepada Musa, bukankah kamu sudah tahu dalam Tauratmu bahwasanya Allah akan mentakdirkan buat Adam itu perjalanan hidupnya itu begini, masuk surga, diusir dari surga. Sudah ada kan dalam Tauratmu itu? Kamu baca kan? Ya. Akhirnya Musa mengatakan, qala na'am. Iya, kata dia. Fahajja Musa, fahajja Adam Musa. Akhirnya apa? Adam sama Musa itu berdebat. Jangan sekali cintai karena Allah SWT. Ya. Maksudnya apa? Bahasanya apa? Enggak perlulah kamu mojok-mojokin saya, wahai Musa, gara-gara dengan sebab saya manusia keluar dari surga gitu kan, nggak turun-temurun dalam surga. Nggak perlulah kau memojokkan saya. Wong itu semua terjadi karena kehendaknya siapa? Kehendaknya Allah, maunya Allah, ya. Dan itu sudah tertulis dalam kitab. Mau ngapain kamu pojok-pojokin saya, ibaratnya gitu kan? Ya, itu udah menjadi kehendak Allah, takdir Allah, skenarionya Allah udah kayak gitu. Kita kan di dunia ini ibarat apa, jemaah? Ibarat pelakon sebuah drama. Ya, dan kita ini melakukan apa yang menjadi kehendak sutradara. Walillahil masalul a'la. Allah adalah sutradara terbaik gitu kan. Allah suruh kita begini, jalanin saja. Ya, jamaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ala kulli hal, ya, syahidnya di sini ada pada kata-kata setanlah yang mendatangi mereka kemudian menjauhkan mereka dari agama mereka. Ini menunjukkan bahwasanya setan menipu daya manusia, berusaha untuk menyesatkan manusia. Kemudian di halaman 21 diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ini sahabat muda ya. Bapaknya namanya Abdullah, syahid pertama di perang Uhud. Yang ketika dia bongkar kuburan bapaknya karena dikuburin satu kubur bersama, ya, paham maksudnya ya? Kan di perang Uhud banyak korban ya. Maka karena kalau digaliin kubur masing-masing satu, habis perang loh Pak, capek nggak kira-kira? Bapak nggak perang, cuman duduk ngaji, capek nggak? Pegel nggak? Perang pegel nggak kira-kira Pak? Belum nyoba padahal ya udah bilang lebih pegel Pak ya, belum perang kita ini. Ya, habis perang kalau nggali setiap orang korban waktu itu 70-an sahabat jadi korban waktu itu. Digali satu orang satu kubur, ya, capek nggak sahabat? Capek. Maka Rasulullah SAW dimintain izin oleh para sahabat, ya Rasulullah, boleh nggak sih? Ini karena jenazahnya banyak, syuhadanya banyak di Uhud ini. Boleh nggak sih ya, satu kuburan itu kami kumpulkan satu atau dua, maksudnya 2 atau 3 orang syuhada sekaligus. Boleh apa tidak ya Rasulullah?
Kata Rasulullah, boleh. Tapi Rasulullah SAW punya syarat, ya, punya permintaan. Apa permintaan Rasulullah SAW? Ya, ditanya oleh Nabi SAW, yang dikedepankan, yang didahulukan, dimasukkan ke dalam kubur itu adalah apa? Ayyuhum aktsaru akhdhan li kitabillah. Siapa yang paling banyak hafalan Qur'annya? Yang paling banyak hafalan Qur'annya tolong masukin duluan sebagai bentuk pemuliaan buat orang yang punya hafalan Quran itu. Jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika ditanyakan, iya, ini siapa yang paling banyak hafalan Qur'annya? Oh, yang ini ya Rasulullah. Udah, masukin dia duluan. Subhanallah. Jemaah sekalian cintai. Nah, di perang Uhud itu karena banyak sahabat itu dikuburkan 3 orang, 2 orang dalam satu kuburan, maka dulu ya Jabir bin Abdullah, Jabir ketika tahu bapaknya dikuburkan satu lubang dengan 2 atau 3 orang sahabat yang lain, dia ingin pisahkan bapaknya. Ingin digaliin kubur sendiri. Padahal sudah 50 tahun jemaah sekalian cintai Subhanahu wa taala. Maka setelah 50 tahun lamanya dari perang Uhud terjadi, dibongkarlah kubur bapaknya, yaitu Abdullah oleh Jabir. Ketika dibongkar kuburan bapaknya, Masya Allah, masih utuh persis ketika bapaknya masih hidup. Cuman dimakan ujung daun telinganya sedikit doang oleh tanah, yang lain utuh. Ya, bahkan ketika terjadi banjir di Uhud itu semua jenazah mereka itu apa jemaah? Terapung, masih utuh asli syuhada Uhud tersebut. Ya, bahkan sebagian mereka ketika menggali kuburan bapaknya pakai cangkul, kena ujung kakinya muncrat darah segar. Ya, menunjukkan benarnya firman Allah, "Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Jangan kau sangka orang-orang yang mati di jalan Allah syahid itu mereka itu mati. Sebenarnya mereka hidup, mereka dikasih rezeki di sisi Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Makanya ayat-ayat kayak gini menggugah semangat orang untuk mau mati syahid jemaah sekalian cinta. Mereka tahu bahwasanya surga Allah berada di bawah kelebatan pedang, kilatan pedang. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Al-jannatu tahta dhilalis saif." Ya. Itu jemaah sekalian cinta karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Apalagi Rasulullah ya, kalau syuhada saja tidak dimakan tanah jasadnya, bagaimana dengan Rasulullah SAW? Ya, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Allah haramkan bagi bumi untuk memakan jasadnya para nabi. Ya, jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya, Jabir bin Abdullah memindahkan apa? Jenazah siapa? Bapaknya, ya, karena dikumpulkan di satu kuburan. Nah, beliau yang meriwayatkan hadis ini jemaah sekalian cintai. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna iblis yad'u arsyahu 'alal ma." Sesungguhnya iblis ini siapa? Syaitanul awal, setan pertama. Ya. Ya, jadi kalau nyebut-nyebut nama setan, maka setan pertama adalah siapa? Iblis, mbahnya ibaratnya jemaah sekalian cintai. Dia itu mantan orang saleh, orang takwa. Ya, saking takwanya Allah angkat derajat dia, ya, selevel dengan malaikat. Padahal dia dari galangan jin, dan jin diciptakan dari apa? Api, ya. Kalau malaikat dari apa? Dari cahaya. Berarti nggak benar pendapat mayoritas ulama yang mengatakan bahwasanya apa? Bahwasanya ya, iblis itu adalah dari kalangan malaikat. Yang tepat adalah apa yang Allah tegaskan dalam Al-Kahfi ayat 50, kana minal jin. Iblis itu asalnya dari kalangan jin, bukan dari kalangan malaikat. Cuman dia karena orang saleh dulu, orang taat, saking taat dan salehnya, akhirnya apa? Allah mengangkat dia selevel dengan malaikat. Ibaratnya satu kompleks, satu level dengan malaikat, ya, iblis tersebut jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Inna iblis, ya, jadi dia mantan orang saleh ini, ya. Iblis ini mantan orang saleh, orang takwa, selevel malaikat. Jemaah sekalian cintai, bayangkan. Ini menunjukkan kita nggak bisa ketika ngelihat orang, ini orang kok tenan ya solehnya ya, Masya Allah. Ya, ini orang tenan solehnya ya, mantep, surga kali ini, pasti surga kayak ini orang. Belum tentu mas, nggak ngerti kita, nggak tahu kita. Atau sebaliknya kadang kita ngelihat orang, ini kok bandel banget nih, penyakit botol,
apa namanya itu mudmin, pecandu dan seterusnya, pemaksiat dan seterusnya. Kita nggak tahu bagaimana Allah akhiri hidup dia. Semalam yang ngelihat, maksudnya yang ngikuti kajian Insan TV mungkin dengar cerita yang saya sampaikan gitu. Semalam saya bawakan sebuah cerita bahwasanya apa? Imam Abu Hanifah itu apa jemaah sekalian cinta? Dia punya apa? Dia punya tetangga. Tetangganya itu sikir, seorang apa? Pemabuk ulung. Tiada hari tanpa mabuk. Boleh saya ceritain singkat saja, boleh ya? Agar jangan maksudnya jangan ngelihat orang tuh begitu ngelihat orang dia langsung neraka pasti ini. Lihat orang soleh, pasti surga. Belum tentu. Siapa yang lebih soleh dari iblis? Orang soleh, sesoleh apapun di dunia ini sekarang, ada yang diangkat ke langit selevel malaikat kira-kira? Iblis ini makan orang soleh, orang takwa. Ya, solehnya kayak apa gitu kan? Sampai diangkat ke langit selevel malaikat, tapi ujung-ujungnya kekal di neraka. Paham? Ya, kita nggak tahu akhir nasib seseorang. Yang sekali cintai. Maka ketika kita ngelihat saudara kita, saudari kita pemaksiat dan seterusnya, jangan diaibi, jangan dicerca. Doakan saya, ghafarallahu lana walah. Semoga Allah mengampuni diri kita dan mengampuni dia. Ini nasihat Ibnu Qayyim. Doain, jangan dicerca, dicela. Bisa jadi kamu nanti lebih parah dibandingkan dia suatu saat. Kita nggak ngerti gitu kan? Ya, jangan dicela. Ada anak belum bisa pakai jilbab, belum mau pakai jilbab dan seterusnya. Jangan langsung dicela, neraka ini, bahaya ini perempuan ini. Jangan. Kadzalika kuntum min qablu, kata Allah, famanallahu alaikum. Kalian dulu mungkin lebih parah dibandingkan dia, tapi Allah kasih kamu hidayah ya lebih dulu gitu kan dibandingkan dia. Doakan hidayah buat dia. Orang kafir aja kita dimintain untuk boleh kita mintakan hidayah, apalagi dia udah muslim tapi belum taat. Kita mintakan hidayah. Kita nggak ngerti bagaimana lelahnya orang tua dia menasihati dia. Tahu kita? Nggak tahu kan? Ya, belum mau pakai jilbab, belum mau ngaji, kita nggak tahu bagaimana susah payah orang tuanya mendoakan dia, nangis tiap malam menasihati dia. Kita nggak ngerti. Yang sekali cintai Subhanahu wa ta'ala. Saya lanjutkan sedikit. Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala punya tetangga pemabuk ulung gitu ya, penyakit botol, number one, pokoknya luar biasa sudah. Nggak ada hari tanpa apa? Khamr. Imam Abu Hanifah itu udah busak mulut beliau nasihatin ya mas. Karena tetangga satu komplek sama Imam Abu Hanifah. Imam, ya, ini yang nasihatin bukan ustadz ecek-ecekan, imam besar. Ya, paling tahu trik berdakwah yang keren yang tapi tetap aja mental. Apalagi model dai-dai kayak kita, ya, nasihatin orang yang mungkin belum dapat hidayah, angelnya sekali. Ini selevel imam, ya. Hatta ta'iba, sampai Imam Abu Hanifah itu capek aja mas sekali cinta. Aduh, orang ini angel banget. Akhirnya apa? Fatarakah, ditinggalin sama Imam Abu Hanifah. Ini orang kayaknya susah, kayaknya nggak bakal tobat kayaknya. Udah tinggalin aja, capek gua ibaratnya gitu. Ditinggalin oleh siapa? Imam Abu Hanifah. Masya Allah, jangan sekali cintai. Selang berapa waktu pintu Imam Abu Hanifah diketuk. Assalamualaikum ya Imam. Ternyata yang datang istrinya tukang pemabuk itu. Minta tolong, Imam, tolong sholatin jenazah suami saya, dia sudah meninggal, tolong. Fa'abah. Imam Abu Hanifah nggak mau rafaq, nggak mau nyolatin. Jangan sekali cinta, nggak mau nyolatin. Gara-gara yang meninggal ini siapa? Pemabuk gitu kan. Ya. Akhirnya apa, jangan sekali cinta? Langsung malam itu juga Imam Abu Hanifah mimpi ngelihat laki-laki itu lagi jalan-jalan di dalam surga, di taman-taman surga, jalan-jalan. Bingunglah Imam Abu Hanifah. Ini kan sudah saya dakwahin, ceramahin sampai berbusa mulut tapi nggak tobat-tobat, minum khamr asli ini kok bisa masuk surga? Bingung dia dalam mimpinya tersebut. Dan ru'iyahnya orang saleh, mimpi orang saleh ya, tahulah ya, pahamlah kita ya. Kok bisa masuk surga itu orang jalan-jalan di taman surga lagi sambil teriak, ya, qulu li Abi Hanifata alhamdulillahi allam tuj'alal jannah biyadih. Tolong sampaikan sama Imam Abu Hanifah itu, alhamdulillah Allah nggak jadikan surga di tangannya Abu Hanifah. Paham maksudnya jemaah? Surga itu di tangan siapa? Allah katanya. Imam Abu Hanifah nggak mau nyolatin saya gara-gara saya dulu mabuk dan seterusnya. Kasih tahu dia surga nggak di tangan dia. Alhamdulillah gitu kan. Ternyata surga itu di tangan Allah, bukan di tangan imam, bukan di tangan ustaz. Akhirnya apa jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala? Ya, Imam Abu Hanifah penasaran. Dia datengin istrinya siapa? Pemabuk tersebut. Dia nanya, sebenarnya suamimu ada amalan apa sih kok
apa namanya, kok bisa saya mimpi ngelihat suamimu itu jalan-jalan di surga, ya kan? Seorang imam bermimpi, jemaah, kok ngelihat suamimu jalan-jalan di surga, di taman-taman surga, apa sih amalan suamimu? Iya, kama arafta, wahai imam, sebagaimana engkau tahu suamiku tuh pemabuk tiap hari. Ghaira annah, akan tetapi subhanallah, suami saya itu walaupun pemabuk setiap, tapi jangan jadi dalil ya, nggak apa-apa berarti kita mabuk Ustaz, yang penting kita perhatiin anak yatim, insyaallah surga. Itu ini ngibulin Allah namanya, ya. Jadi apa jangan sekali cintai, ya, tidak datang hari Jumat kecuali suami saya itu apa? Sudah siap dengan kantongnya. Dibagi-bagi santunan buat anak yatim di komplek itu. Ngumpulin semua. Kemudian diusap kepalanya. Kemudian Imam Abu Hanifah, suami saya menangis ketika ngusap kepala anak yatim itu, nangis suami saya dan berkata, "Ud'u li'ammikum." Wahai anak-anakku sayang, tolong doain buat pamanmu ini ya. Pamanmu ini banyak dosa, pemabok. Ya, doain kalian masih suci, bersih. Sama kayak Abu Hurairah kalau ketemu anak-anak, dia minta, "Nah, tolong mintakan ampun buat pamanmu ini. Pamanmu ini banyak dosa, kalian tuh masih suci, bersih, nggak ada dosa. Tolong doakan." Maka kata para ulama sejarah, bisa jadi ya laki-laki pemabuk ini bisa jalan-jalan di taman surga gara-gara doa salah satu di antara anak ya yatim yang dia minta doa, yang dia minta agar didoakan tersebut. Jadi jangan pernah kita menilai orang zahirnya apa, ya kita menilai orang zahirnya, tapi kan aslinya, dalamnya, rahasianya, hatinya gimana kita nggak ngerti. Yang tahu siapa jemaah? Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Kita hanya nahkumu bidzawahir wallahu yatawalla sarair. Kita hanya bisa menghukumi orang dengan zahirnya, Allah yang menghukumi rahasianya. Nanti di hari kiamat, yauma tublas sarair. Di hari itu akan dibongkar semua rahasia. Aslinya orang tuh kayak piye akan dibongkar nanti. Aslinya saya gimana dibongkar nanti di akhirat. Aslinya jamaah semua gimana dibongkar di hari pembongkaran tersebut. Yauma tublas sarair, ya, dalam surah At-Tariq itu. Nah, kemudian jamaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi tadi kita ngomong siapa? Iblis, mantan orang soleh tapi akhirnya jadi pemimpin penduduk neraka. Nauzubillah, jelek banget nggak jemaah? Jadi bosnya penduduk neraka. Buktinya apa? Nanti iblis kan dia berceramah di atas mimbar dari api. Karena dia penat, udah panas, disiksa di dalam neraka, ya. Kemudian apa? Ya, penat telinganya mendengar cercaan. Kamu ini, dasar kamu nih biang keroknya, kita disiksa nih gara-gara kamu. Penatlah dia. Naik dia ke atas mimbar. Mimbarnya kata Ibnu Katsir dari api neraka. Ya. Auzubillah. Jadi dia mbahnya penghuni neraka. Iblis laknatullah alaih. Nah, Allah di sini kita dikasih tahu sama Nabi kita tercinta SAW, inna iblisa, ya. Iblis itu asal katanya ablasa yublisu, iblas artinya ab'ada yub'idu ib'ad, jauh artinya, yang jauh dari rahmat Allah, ya. Sama kayak syatana, ya. Syaitan asal katanya syaitan artinya ba'uda, jauh, ya, jauh dari rahmat. Inna iblis yadha'u arsyahu 'alal ma', sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air, ya. Meletakkan singgasananya di atas air. Summa yab'atsu sarayah, ya. Summa yab'atsu sarayah. Kemudian iblis mengutus siapa? Bala tentara dia, yaitu setan-setan keturunan dia. Karena iblis kawin enggak jemaah? Iblis kawin enggak? Setan kawin enggak? Kawin. Berdasarkan Kahfi ayat 5 ayat 50 itu menunjukkan bahwasanya mereka punya anak cucu keturunan. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya. Apakah kalian jadikan iblis dan anak cucu keturunannya sebagai apa? Teman, sebagai kekasih, dan sebagai pelindung, ya, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwasanya setan iblis punya keturunan, ya. Berarti dia punya apa? Kalau orang punya keturunan ada pasangan enggak? Ada pasangan, ada istri, ya. Maka saya pernah sampaikan, Imam Syu'bah ditanya, "Imam, iblis punya istri enggak?" Ana belum pernah diundang di kawinannya, kata siapa? Kata siapa tuh? Kata siapa? Kata Imam Syu'bah. Tapi pas dia ingat Al-Kahfi ayat 50, oh iya, betul.
Betul, dia punya istri katanya, punya pasangan, punya istri. Iblis punya istri katanya. Buktinya dia punya anak cucu keturunan, pasti punya apa? Punya istri. Dan kita kalau masuk WC, kita katakan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Setan laki, setan perempuan. Kita berlindung pada Allah Jalla wa Ala. Iblis meletakkan singgasananya di atas air, kemudian dia mengutus ya bala tentara dia. Fa'adnahum minhu manzilatan a'zamuhum fitnah. Maka yang adnahum ay aqrabahum, yang paling dekat ya, paling paling dekat dari iblis, posisinya dari iblis, paling dapat tempat di sisi iblis, itu yang paling keren fitnahnya, paling besar fitnahnya. Bisa misahin antara suami istri, bisa jerumusin orang ke dalam syirik ya. Maka itu apa? Orang yang dapat apa, maksudnya iblis, apa, setan yang paling apa? Mendapatkan tempat posisi di sisi siapa? Di sisi iblis. Jamaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Yaji'u ahaduhum, seorang di antara mereka datang. Ya. Seorang di antara mereka datang. Jamaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Lapor bos, ya. Tuan, iblis maksudnya dilaporin sama setan. Apa dikatakan? Fa'altu kadza wa kadza. Fayaqulu ma sana'ta syai'an. Ada setan datang laporan. Wahai apa namanya, ya Tuhan, aku telah melakukan ini, laporan dia, aku telah ya mengelencengkan anak Adam begini. Aduh, itu mah belum apa-apa katanya, ma sana'ta syai'an. Itu apa namanya, kerjaanmu belum membuat saya senang, maksudnya nggak ada apa-apanya itu kerjaanmu itu. Masih ya itu mah cincai, itu mau biasa aja gitu kan, nggak ada apa-apanya. Qala thumma yaji'u ahaduhum, datang lagi yang lain, fayaqul, kemudian dia berkata, ma taraktu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atih. Ya. Apa kata dia? Laporan, wahai Tuhan, aku senantiasa mepetin itu seseorang sampai ujungnya dia apa? Dia ceraikan istrinya. Saya panasin dia terus. Ayo, serang istrimu, tunjuk dia. Ya, pokoknya bongkar, cerca dia, hina dia. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Dia cerai dengan apa? Dengan istrinya. Jamaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang diajarkan ya oleh setan memang di Al-Baqarah 102 itu, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bainal mar'i wa zawjihi. Ya. Mereka ya penyihir-penyihir itu Allah katakan belajar dari Harut dan Marut itu ya di Babilonia. Harut dan Marut, dua malaikat yang diutus oleh Allah menjadi ujian ya, yang mengajarkan sihir gitu kan ya, menjadi ujian buat manusia. Bahwasanya apa jemaah sekalian cintai, tidaklah yang mereka pelajari dari keduanya kecuali apa yang bisa memisahkan antara suami dan istri ya, jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Setan semua punya apa, maksudnya biang keroknya. Akhirnya apa jemaah sekalian cintai Subhanahu wa taala, akhirnya dia berpisah, cerai sama siapa? Sama istrinya. Qala fayudnihi minhu. Akhirnya apa jemaah? Akhirnya siapa? Iblis itu mendekatkan apa? Mendekatkan siapa? Mendekatkan maksudnya setan yang telah mampu memisahkan antara suami dengan istri tersebut. Maksudnya dikasih kedudukan, bahkan dia dikasih mahkota, jemaah sekalian cintai Subhanahu wa taala. Kemudian dipuji sama iblis dengan dikatakan ni'ma anta. Kamu memang setan beneran kata dia. Ya. Maksudnya keren sudah kamu, setan banget sudah kamu katanya. Gitu kan? Seperti itu. Dalam riwayat lain dikatakan hatta aqqa walidai. Ya, aku terus mepetin itu orang sampai dia durhaka sama kedua orang tuanya. Bos katanya, oh keren kamu, mantap, setan beneran kamu, bisa bikin orang durhaka sama orang tua, keren banget kamu tuh. Ya, dan la yadkhulul jannata, nggak akan masuk surga orang yang durhaka. Oh berarti keren kan, berarti tambah teman kita di neraka itu, kau bisa bikin orang apa durhaka sama orang tua. Jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi aku terus pepet dia sampai akhirnya dia apa? Dia maksudnya sampai dia durhaka kepada orang tuanya dalam riwayat lain. Kalau di sini sampai saya jadikan dia bercerai dengan ya istrinya. Ya, kemudian iblis itu mengatakan ni'ma anta, memang kamu itu keren banget, mantap sudah. Maksudnya didekatkan kemudian dipakaikan mahkota sebagai sebuah penghormatan. Jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Yang terbesar fitnahnya syaitan adalah apa jemaah sekalian cintai? Ketika dia laporan kepada kepada tuannya, dia mengatakan la ziltu birrajul hatta yusyrika billahi azza wajalla.
Aku terus mepet seorang wahai Tuhan, saya pepet dia terus, saya ikutin dia terus, saya goda dia terus, ujung-ujungnya dia bisa apa? Kafir, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling apa? Paling tinggi levelnya di sisi iblis, yaitu yang mampu menjadikan seorang hamba apa? Syirik, kufur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada orang murtad, itu tukang setan penggodanya supaya murtad, itu paling keren ya kedudukannya di sisi iblis. Jemaah sekalian cintai karena Allah tabaraka. Kenapa Pak? Oh ya, salah ngomong. Ini namanya dalam bahasa Arab sabqul kalam. Saking cepatnya ngomong kadang-kadang apa namanya itu? Itulah sudah kecentong, keselio ngomong apa nggak ngerti lah, saking cepatnya. Taib. Sama kayak ya, atau kadang karena senang gitu akhirnya orang salah ngomong gitu kan, nggak tahu saya lagi senang apa enggak gitu. Jadi kayak laki-laki yang berdoa ketika ontaknya sama makanan yang ada di ontaknya itu hilang, ketika dia udah putus asa mau mati, nunggu mati, ternyata ontaknya sama makanannya utuh datang lagi. Akhirnya saking senangnya dia bilang apa? Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu, kata dia. Saking senangnya. Nah, saya mungkin kayak tadi kali ya. Kemudian jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara bentuk fitnah-fitnah atau godaan-godaan waswasah daripada syaitan untuk anak Adam, agar anak Adam itu tergelincir ya. Di antara yang tadi disebutkan di sini ya, memisahkan antara suami istri ya. Dan antum ingatlah kisah siapa jemaah di surah Yusuf, kisah Yusuf, Benyamin dan bersama siapa? Saudara-saudaranya yang 10 itu ya. Itu bisa itu berantakan hubungan persaudaraan itu karena siapa jemaah sekalian cintai? Ba'da an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Yusuf yang ngomong, yang bikin hancur hubungan saya sama siapa? Hubungan saya sama saudara saya yang 10 itu adalah apa? Karena apa? Nazagha syaitan, yaitu apa? Nazghu syaitan, karena tipu daya siapa? Syaitan. Yang punya andil itu adalah syaitan supaya hancur hubungan antara saya dengan saudara-saudara saya. Dan betapa banyak hubungan persaudaraan hancur di hari ini jemaah sekalian cintai. Ya, karena sebab-sebab sepele, karena warisan, karena harta, hancur sehancur-hancurnya. Jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Itu siapa yang punya biang kerok? Siapa biang keroknya jemaah sekalian cintai? Iblis, syaitan, ya. Supaya hancur. Sebagaimana hancur hubungannya Yusuf, Benyamin bersama 10 saudara yang terus, syaitan punya andil jemaah yang cintai Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, kita lanjutkan, diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu taala anhu, Jabir bin Abdullah juga sama, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, singkat-singkat aja syarahnya ya, jemaah sekalian cintai. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna iblisa." Nah, ini nih fenomena sekarang ini jemaah sekalian cintai. Fenomena di zaman sekarang. Hadis ini perhatikan. Inna iblisa, sesungguhnya iblis ya, qad ya'isa an ya'budahul musallun ya. Dalam riwayat lain fi jaziratil Arab. Sesungguhnya iblis itu sudah putus asa, merasa gagal dia untuk mengajak manusia yang salat untuk menyembahnya ya. Maksudnya orang-orang yang beribadah kepada Allah, salat kepada Allah itu ya, putus asa setan agar manusia itu yang salat itu menyembah iblis, menyembah setan, mengikuti hawa nafsu, mengikuti bisikan setan. Putus asa setan tuh susah ini. Orang-orang yang salat ini, orang-orang yang menyembah Allah, orang-orang bertauhid ini susah banget kita gelincirkan, susah kita goda, susah kita sesatkan. Putus asa dia jemaah sekalian cintai. Akhirnya dia pilih jalan lain. Pinter setannya jemaah. Enggak tembus lewat satu jalan, pilih dia jalan yang lain. Ini orang-orang salat ini susah untuk kita sesatkan ini. Ya, karena salat itu apa kata Allah? Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu ya, buahnya adalah mencegah seseorang dari berbuat keji, zina dan mungkar, perbuatan mungkar secara umum ya. Susah ini orang-orang salat ini kita sesatin, kita gelincirin, kita lencengkan, susah ini katanya. Putus asa sudah siapa? Ya, siapa jemaah? Iblis itu putus asa dia. Ya wes, kalau kalian nggak bisa saya gelincir lewat syirik angel, lewat bid'ah angel, dosa besar angel, dan seterusnya. Karena kalian itu ahli salat, ahli ibadah, semua ada seterusnya. Susah.
Ya wes, saya datengin kalian lewat apa? Fit tahrishi bainahum. Dijadikan apa? Sama-sama sholat, sama-sama berjenggot, sama-sama ngaji, sama-sama. Tapi apa? Apa jemaah? Tahrish. Diapain? Lihatlah kitabnya. Ditumbuhkan oleh iblis di kalangan mereka itu benih-benih permusuhan. Banyak enggak? Banyak enggak? Ya. Nauzubillah. Ya. Yang mohon maaf kadang-kadang terjadi di dunia sunnah, kadang terjadi. Tapi saya tidak mau antum itu sibuk dengan hal-hal seperti itu. Sudah. Terus nuntut ilmu, berusaha untuk tinggalkan, ada perselisihan, percekcokan dan seterusnya. Udah, mending ngalah. Mending mengalah, mending apa? Mundur gitu kan. Maksudnya mending mengalah. Jangan masuk semakin jauh dalam percekcokan dan seterusnya, enggak ada ujungnya. Ya. Apalagi kalau udah main ego-egoan dan seterusnya, jangan masuk sudah. Ya, bikin sakit hati, habis waktu, ya. Ya, jadi apa? Terkuras ya untuk apa sih seharusnya hati kita penuhi dengan mengingat Allah, akhirnya nginget dia terus. Kesel terus bawaannya. Nah, capek jamaah sekalian cintai Subhanahu wa taala. Maka apa? Hindarkan, berusaha. Karena yakini di balik kesel, di balik percekcokan, di balik perselisihan yang ada dengan si fulan, dengan Alan, dengan fulan, dengan Alan, fulanah dan yang lainnya, itu di sana sebenarnya ada yang lagi apa? Lagi beraksi, yaitu siapa? Setan, iblis. Yang bikin saya kesal sama dia, bikin saya enggak respect sama dia itu ada orang di situ. Bukan ada orang, maksudnya ada makhluk lain di situ yang lagi beraksi. Siapa itu? Iblis jamaah sekalian cintai, setan, ya. Jadi sudah, mending ngalah aja. Auzubillahi minasyaitonir rajim, kabur aja. Maksudnya hindarkan jamaah sekalian cintai. Karena itu tipu dayanya iblis, ya. Lewat tauhid pada ngaji semua, enggak ada yang syirik nih. Masya Allah, ya kan? Ya, lewat bidah susah angel, pada ngaji semua sunnah udah pada getol, udah pada lecak di sunnah ibaratnya gitu kan. Susah ini nyesatinnya lewat jalan itu, ya. Ya, akhirnya apa? Ya wes, tak tumbuhin benih-benih permusuhan, persaingan dan seterusnya. Terjadi, jangan sekali. Dan itu banyak terjadi, ini fenomena yang menyedihkan. Ya, ana mikir kalau di dunia sunnah kadang-kadang terjadi kayak gitu, bagaimana di dunia luar sunnah lebih parah maning. Jamaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berusaha untuk menghindar dari pintu-pintu maksudnya dari tempat-tempat fitnah atau hal-hal yang bisa menimbulkan fitnah, percekcokan, perselisihan. Udah mending kita mengalah, itu lebih baik. Karena nanti setan makin demen terus dikomporin, yang sono dikomporin sama setannya, di sini juga komporin. Panas meledak. Jamaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan, karena kita sedang bikin happy setan dengan cara seperti itu. Makin apalagi ada yang manas-manasin lagi setan manusia. Kadang-kadang setan kan bukan hanya kalangan jin kan? Setan manusia juga banyak. Dia emang begitu, udah hantam aja lah dan seterusnya. Ya, hajar aja orangnya dan seterusnya. Bener, masya Allah, jangan. Itu setan sedang Ya, manas-manasin kita, jamaah sekalian, dikompor-komporin tuh sama setan. Kemudian jamaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya intinya setan tuh maunya kita jangan bersatu. Kalau bisa berpecah belah, mewarisi adat jahiliyah, pecah belah, berantem hanya gara-gara kalah menang pacuan kuda. Kalau sekarang kalah menang main bola dan seterusnya, saling bacok-bacokan, perang dan seterusnya. Gara-gara masalah-masalah sepele antara saudara sama ikhwan, begini begitu dan seterusnya. Masya Allah, ego-egoan dan seterusnya. Enggak bener, itu setan semua main di sana jemaah. Dan kalau kita bergelut ya melakukan sesuatu karena karena hembusan benih-benih permusuhan dari angin-angin atau udara permusuhan, atau maksudnya hembusan benih diletakkan benih-benih permusuhan oleh iblis. Apapun yang menjadi keinginan kita ke depan biasanya nggak jalan. Saya camkan ini, apapun yang menjadi cita-cita dan keinginan kita ketika kita ingin sampai kepada sebuah tujuan, tapi dengan menendang saudara, dengan kita bercekcok, bermusuhan sama saudara kita sendiri dan seterusnya, biasanya apa yang menjadi tujuan tersebut di depan tuh nggak akan sukses, nggak akan jalan, nggak akan lancar. Ya, akan ditemukan pintu kebuntuan, kesulitan jamaah sekalian cintai. Karena Rasulullah SAW sudah bilang 15 atau 14 abad yang lalu, al-mu'min qawiyyun bi akhi. Orang mukmin itu ya kuatnya karena saudaranya, bantuan saudaranya. Ya, apa-apa kalau sendiri-sendiri
lemah jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita pupuk persatuan di atas sunnah, pupuk persatuan di atas tauhid, ya, jalankan apa yang ingin kita jalankan dan seterusnya. Benar-benar ikhlas mencari ya wajah Allah, bukan karena saya mau jadi ini, mau jadi itu, tidak, tapi betul-betul karena apa? Mengharapkan wajah Allah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan Allah memperbaiki niat kita semua dalam semua perjuangan jemaah sekalian cintai. Ya, semua perjuangan apapun yang karena Allah, insya Allah lancar. Apapun yang tidak karena Allah akan sirna. Camkan itu omongan saya ini, ya, bukan tanpa dasar saya ngomong seperti ini. Apapun yang dilakukan lillah, kekal dia, bukan hanya di dunia, sampai di akhirat kekal. Tapi kalau sudah nggak karena Allah, ada indikasi tertentu, itu dia nanti tinggal sejarah jemaah sekalian cintai, nggak baqa, nggak kekal. Mari kita berusaha semuanya kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat umum untuk semua kita jemaah. Tidak menuding siapa-siapa dan seterusnya. Allah Maha tahu ya hati saya. Kemudian jemaah sekalian cintai Subhanahu wa taala. Jadi iblis itu udah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat. Maka apa? Dipilih jalan lain. Bikin cekcok, bikin berantem, bikin saling omongin. Satu majelis dengan majelis yang lain saling omongin. Itu cara setan jemaah sekalian cintai Subhanahu wa taala. Satu satu organisasi atau satu yayasan dengan yang lain saling berantem, saling apa. Subhanallah, ini tidak kita inginkan karena itu semua ya adalah andilnya syaitan jemaah sekalian cintai di dalamnya. Kemudian ya saya selipkan sedikit yang menjadikan apa jemaah sekalian cintai, umat ini sangat memperhatikan keadaannya. Maksudnya dalam artian perpecahan semakin nampak, perpecahan semakin parah. Itu diantara faktor-faktornya selain karena ada andil setan, di sisi lain karena apa jemaah sekalian cintai? Ada satu doa dari doa-doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu enggak dikabulin sama Allah Jalla wa Ala. Ya. Jadi dari doa-doa Nabi kita itu ternyata ada yang enggak dikabulkan oleh Allah jemaah sekalian cintai. Kaitannya dengan apa yang kita bahas, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sa'altu Rabbi thalathan." Aku pernah minta sama Allah Jalla wa Ala dalam hadis Amir bin Sa'ad bin dari bapaknya yang dikeluarkan Imam Muslim jemaah sekalian cintai. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sa'altu Rabbi thalathan." Aku pernah meminta kepada Rabbku, kepada Allah 3. Ya, fa'atani itsnatain wa mana'ani wahida. Allah kasih saya 2, Allah enggak kasih saya 1. Dikabulin 2, enggak dikabulin 1. Sa'altu Rabbi alla yuhlika ummati bis-sinah fa'ataniha. Aku minta kepada Allah, ya Allah, jangan engkau binasakan, lenyapkan umatku itu gara-gara apa? Pacaklik, panas yang berkepanjangan sampai enggak bisa bercocok tanam, enggak bisa makan dan seterusnya. Jangan ya Allah. Aku mohon ya Allah, jangan habisin, jangan hancurkan umatku itu gara-gara apa? Pacaklik. Dikabulkan enggak jemaah sekalian cintai? Alhamdulillah, apalagi di Indonesia insya Allah enggak ada orang enggak makan, bisa makan semua ya. Ya. Nancap tongkat ya hidup ibaratnya jemaah sekalian negeri kita. Subhanallah. Ya, tapi kok bisa ya diutang-utangin negeri lain? Ada apa? Tanya kenapa katanya gitu ya jemaah sekalian. Ada apa? Maka saya sempat mau nulis. Bahasanya apa? Ya, kalau seandainya paling tidak, walaupun Saudi itu nggak sempurna gitu ya, kalau seandainya Indonesia ini mau ya menggunakan atau mau mempraktekkan aturan-aturan Allah dalam Al-Quran, undang-undangnya nggak pakai bikinan tangan-tangan manusia, nggak pakai hukum blondo, kalau dia mau pakai hukum Allah, walaupun Saudi nggak sempurna, paling tidak mau kayak Saudi saja. Bukan Saudi yang minjemin duit buat orang Indonesia. Orang Indonesia yang akan minjemin duit buat siapa? Saudi sumber alamnya cuma apa aja, sumber kekayaan siji, cuma 1, minyak tok. Negeri antum apa yang nggak ada? Di bawah rumah antum bisa jadi ada. Allah musta'an. Negeri kita ini luar biasa kekayaannya jemaah. Tapi kok iso minjem dari Cina, dikasih utang di Cina, pakai apa lagi? Pakai bunga. Saudi subhanallah, walaupun nggak pakai bunga ada seterusnya. Kok bisa? Ada apa? Walau anna ahlal qura. Permasalahannya di ahlal qura, di penduduk negeri itu masalahnya. Ya?
Bukan di kekayaan alamnya, masalahnya di ahlal qura kata Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau seandainya penduduk sebuah negeri itu apa? Beriman, bertauhid, enggak syirik. Ya, ini orang mau jadi pemimpin aja pakai lewat dukun dulu, apa-apa dulu, syirik semua isinya. Hancur-hancuran sudah, acak adul enggak jelas sudah. Jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Wattaqau, kemudian mereka bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala, dan takwa paling takwa adalah tauhid. Ya, yang sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Lihat sekarang masyarakat orang yang dikatakan orang Islam. Ajib tenan, gereja dijaga, pengajian dibubarin. Ini kan Allah musta'an. Gimana mau Allah kasih berikan baldatun thayyibatun rabbun ghafur dan seterusnya. Ya. Ya, angan-angan semu jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Enggak bakal kalau enggak kembali kepada apa yang menjadi aturan Allah, undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita katakan, mau Indonesia ngutangi negeri-negeri yang lain? Mau? Amanu wattaqau. Syaratnya ahlu Indonesia ini harus apa? Amanu wattaqau. Allah akan bukakan pintu-pintu keberkahan, kebaikan, rezeki dari langit dan bumi, ma'rifah. Dan orangnya harus yang dijadikan pemimpin juga harus amanah, jujur. Ini ana sampai mikir tadi di mobil, ya di jalan. Itu duit yang berapa oleh Raja Salman kemarin tuh? Berapa T itu? Itu yang pegang sopo ya gitu. Mikir gitu. Yang megang siapa ya? Amanah enggak? Allah musta'an gitu ya sekali cintai. Duit sebanyak gitu banyak yang bisa dilakukan ya buat negeri, ya. Tapi enggak tahu siapa yang pegang. Sunat se gitu kan. Kemudian yang sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fitnah dan tipu daya setan sangat beragam. Kita lanjutkan. Masih ada waktu enggak? Oh, lupa tadi. Yang kedua, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, terima kasih diingatkan ya. Yang kedua adalah apa? Beliau sallallahu alaihi wasallam wasa'altuhu, ya, alla yuhlika ummati bil gharaq. Aku memohon kepada Allah agar umatku ini tidak dibinasakan dengan apa? Dengan ditenggelamkan. Ya. Ya, dengan ditenggelamkan sebagaimana di zaman Nabi Nuh alaihi salam misalnya. Aku minta kepada Allah, maka Allah kabulkan. Jamaah sekalian cintai sunnah ta'ala. Kemudian yang terakhir beliau SAW minta yang ketiga, wa sa'altuhu alla yaj'ala ba'suhum bainahum famana'aniha. Aku minta kepada Allah, ya Allah, janganlah engkau jadikan apa? Kehancuran umatku itu dengan sebab konflik di antara mereka, percekcokan di antara mereka, perselisihan di antara mereka. Mohon ya Allah. Karena Nabi udah tahu ada indikasi itu gitu kan. Maksudnya ada firasat bahwasanya umatnya di belakang hari bakal apa? Berantem. Gak usah jauh-jauh jemaah. Baru Nabi kita wafat, udah berselisih kan sahabat tentang apa? Siapa yang harus menggantikan Rasulullah SAW. Sampai Rasul meninggal Senin, itu dikuburinnya kalau nggak Selasa, Rabu. Yang sekali cintai. Karena apa? Nggak mungkin belum ada khalifah, Nabi udah dimakamkan. Ya. Akhirnya apa? Nabi kita SAW sampai berapa apa? Sampai ya 2 atau 3 hari itu apa? Tidak dimakamkan karena berselisih mereka. Siapa yang harus menjadi apa? Khalifah, pengganti. Jamaah sekalian cintai karena Allah SWT. Ketika mereka berselisih pendapat antara Muhajirin dan Ansar, maka apa? Ya dikasih tahu penduduk Ansar, ketika penduduk Ansar kekeh, ya kalian kan di Madinah, di sini berarti orang Madinah lah yang jadi khalifah gitu kan? Ya. Maka apa? Dikatakan kepada mereka, sungguh Rasulullah SAW telah mengabarkan bahwa pemimpin itu dari orang Quraisy. Quraisy itu Madinah apa Mekah? Mekah. Akhirnya mereka nerima gitu. Kalau Nabi udah ngomong, wes sami'na wa ata'na. Akhirnya diangkatlah teman terdekat Rasulullah SAW, yaitu siapa? Thaniyasnain idhuma fil ghar, yang menemani Rasulullah SAW berdua di dalam gua Thaur, yaitu siapa? Ya, siapa? Abdullah. Siapa Abdullah? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi 2 diterima, 1 ditolak. Hanya terjadi apa terjadi? Ya, percekcokan. Jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala, perselisihan, perseteruan, ya, itu, konflik dan seterusnya. Fitnah dan tipu daya setan sangat beragam. Masih ada 30 menit ya? Ya, masih ada ya, insyaallah. Kita sampai 11:30 insyaallah.
Fitnah dan tipu daya setan sangat beragam. Di dalam kitab ini akan terdapat kupas tuntas tentang hal ini insya Allah. Dengan banyaknya fitnah muslihat dan tipu daya setan yang menyerang hati, maka sangat sulit sekali selamat darinya. Masya Allah, setan itu nggak membiarkan satu jalan kecuali dia tempuh untuk menyesatkan kita jamaah. Jadi susah untuk bisa apa? Betul-betul selamat. Pasti ada terjerumusnya gitu. Pasti ada kenanya. Ya. Karena manusia ini memang lemah jamaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala, dan iman ya akidah kita bisa naik, bisa turun. Saat-saat turun setannya datang dengan tipu muslihat yang luar biasa keren, sudah sudah kena kita. Ya. Maka kita mohon terus perlindungan kepada Allah tabaraka wa taala, karena yang bisa melindungi kita dari tipu daya setan yang sangat jelimet, yang sangat ampuh ya, dari masaid syaitan, dari jeratan-jeratan syaitan, yang bisa melepaskan kita hanya yang menciptakan setan, yaitu siapa? Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Sering-sering kita minta perlindungan kepada Allah, dan nanti ada pembahasannya jamaah ya. Ya, ada pembahasannya. Kemudian dikatakan di sini, karena orang yang berusaha meninggalkan hal-hal yang menyenangkan, laksana perahu yang berjalan ya turun ya setelah dihempaskan oleh gelombang. Ya, alangkah cepatnya perahu itu meluncur. Karena kalau membaca ini jadi ingat kemarin pulang kampung. Ya. Sehingga muka saya jadi keling hitam legem gitu kan. Mungkin awal-awal saya pulang kalau lihat saya nggak kenal mungkin jemaah. Hitam tenan. Ya, sehari saja saya di laut itulah Pak, langsung gosong muka saya, ya seperti itu. Karena kakak itu ngojokin terus. Masa pulang cuman ceramah katanya, mancing sekali yuk katanya ke laut kita. Karena nggak enak ya, diajak-ajak terus ya wis kita ke laut gitu ya, sambil snorkeling lumayan untuk tadabur alam gitu kan. Subhanallah, masya Allah pulang-pulang istri saya ini Habib bukan hitam legem gitu kan. Ya subhanallah, sampai sekarang juga hitam, memang saya hitam gitu kan. Kemudian yang sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Saking apa? Orang kalau sudah apa? Ya, dikatakan di sini bahwasanya karena orang yang berusaha meninggalkan hal-hal yang menyenangkan, laksana perahu yang berjalan turun setelah dihempaskan oleh gelombang. Antum tahu kan? Begitu gelombang yang begitu tinggi datang, apa? Perahu kan bagaimana ya? Ya. Tinggi gitu kan? Baru setelah apa? Setelah itu turunnya cepat. Subhanallah. Anak kemarin mohon maaf jemaah sekalian cinta ya, karena apa ya? Anak orang laut, cuman sudah lama banget nggak turun laut. Begitu kita di laut mancing sama kakak itu, subhanallah, itu kakak-kakak itu udah biasa ya, kakak-kakak sepupu saya itu udah biasa ya, bermain dengan ombak yang tinggi seperti itu udah biasa, dengan sampan kecil, ukurannya cuman, masya Allah. Untung itu kita pakai 2 sampan. Ini cerita dikit boleh ya? Ya. Pakai 2 sampan. Kalau 1 sampan berenam, anak nggak ngerti itu. Tapi sering mereka 1 sampan dengan ombak lebih parah dari yang saya alami kemarin tuh. Itu sering, tapi biasa aja mereka. Bahkan pada tidur sayanya. Hidup nggak nih? Maksudnya, udah lumayan tegang jemaah sekalian cintai. Karena semua orang yang lain-lain tuh udah pada pulang. Kita orang biasanya pulang jam 4, ini pulangnya jam 5 lewat gitu. Udah ibaratnya bahasa mereka tuh angin timur gitu kan datang tuh, gelombangnya ngeri. Subhanallah, sampai saya nanya, "Kak, kok gelombangnya gede banget ya?" Biasa manusia tabi'i, khauf tabi'i. Kayak Musa takut dikejar oleh pasukan Firaun, ibaratnya biasa gitu. Kita ngelihat tuh gelombang setinggi gitu kan, ya agak ngeri juga, sampannya kecil. Malah teman saya yang satu itu tidur ngorok dia dalam kondisi masya Allah ombak segede, ngorok dia. Ya, kata kakak itu menenangkan saya, ini mah biasa kali katanya. Pas sampai di pinggir juga, itu orang yang punya sampan yang kita sewa itu, saya ngobrol-ngobrol, "Pak, sering nggak nemu ombak tinggi-tinggi?" "Ya elah," kata dia, dengan bahasa dia gitu. "Ya elah Pak Ustadz," katanya. "Kalau yang kayak Ustadz tadi itu kali itu biasa aja kali. Saya itu karena kita hidupnya di laut, pencaharian kita di laut, sering sekali kita itu ketika ombak gede datang itu kita ndongakin katanya, ndongakin ombak itu di sono," kata dia. Ya, tapi ya jalan terus gitu kan dengan perahu. Subhanallah, emang udah ditempa nyalinya orang-orang ke pantai itu udah tertempa gitu. Ana mikir sepi kayak gini ya, ombak kayak gini, kalau kebalik sampannya gimana nasib gitu, nggak ketemu sama orang BSD gitu kan. Subhanallah ya, alhamdulillah ya. Itulah manusia, kalau dia lagi ditimpa oleh sedikit ujian, kadang-kadang
Baru dia, oh ya Allah, ya Allah, ya Allah. Falamma najjahum ilal barri idzahum yusyrikun. Kalau Allah ceritakan orang-orang kafir, orang jahiliyah dulu, fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin. Kalau mereka naik kapal atau sampan, ya kemudian diterpa oleh angin, topan, badai, mereka ikhlas banget doa sama Allah. Jadi nggak ingat sama berhala Lata, Hubal, Uzza dan Manat tuh, nggak ingat mereka. Karena mereka hanya bisa nancap, melotot di tempatnya, nggak bisa nolong mereka di tengah laut. Akhirnya mereka minta, ya ikhlas sama Allah Jalla wa'ala. Yang keikhlasan mereka ketika dalam keadaan genting, orang jahiliyah dulu ikhlasnya minta sama Allah dalam kondisi genting, bila dibandingkan dengan ikhlasnya kita zaman sekarang, lebih ikhlas mereka. Kata para ulama, jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan mereka syiriknya itu ketika dalam kondisi apa? Sempit saja, ketika ada musibah, ya. Maksudnya syiriknya itu ketika lagi senang saja, nggak ada musibah. Tapi kalau lagi apa? Kalau ditimpa musibah, mereka apa? Mintanya sama siapa? Sama Allah. Jemaah sekalian cintai. Nah, masyarakat kita sebagian sekarang mau susah mau senang tetap aja mereka apa? Allah musta'an. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan kesyirikan manusia di zaman sekarang lebih parah dibandingkan kesyirikan manusia di zaman dulu. Zaman dulu mereka syirik ketika senang doang. Kalau lagi ditimpa musibah, petaka, topan, badai dan seterusnya, mereka enggak syirik sama sekali. Tauhid tenan, minta sama Allah tok. Lah manusia sekarang, zaman sekarang, nauzubillah. Mudah-mudahan Allah hindari diri kita dan keluarga kita dari syirik, jemaah sekalian cintai. Sebagaimana seorang bapak, orang yang bertauhid, bapaknya para orang yang bertauhid yaitu Ibrahim alaihissalam minta kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan saya dan anak cucu keturunan saya Allah dari penyembahan berhala, yaitu syirik. Baik. Kemudian yang sekalian cintai Allah Subhanahu wa taala, informasi tentang setiap manusia disertai oleh setan. Apa istilahnya? Qarin, ya. Semua kita, saya, antum, ibu-ibu di belakang, semuanya ada qarinnya. Satu qarin dari malaikat, satu qarin dari syaitan, ya. Sampai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ada qarinnya enggak? Ada qarinnya, jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, qalat, ibunda kita berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja min indiha lailan. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah keluar dari sisi Aisyah di malam hari dari rumah yang berukuran 4x5 jemaah. Kalau antum ajak istri antum tinggal di rumah ukuran 4x5, kira-kira besoknya minta cerai enggak itu ya? Masya Allah, luar biasa kalau istri-istri Nabi itu SAW. Kamar-kamar istri Nabi itu enggak lewat dari 4x6 apa 4x5 jemaah sekalian cintai. Kamarnya ya. Baru nanti 4x3 halamannya. Halamannya ada 2 pintu, ke jalan sama pintu ke masjid. Itu rumah Rasulullah SAW. Betah aja beliau SAW. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Karena kaya itu menurut Nabi, ya, adanya di mana jemaah? Di hati. Lapang itu di sini. Ya, rumah kita mau kecil kayak apa, kalau hati kita lapang aja rasanya. Ya. Kata Rasulullah SAW, wal yasa'uka baituka wabki ala khati'atik. Hendaknya kau merasa luas dengan rumahmu dan hendaknya kau menangis atas dosa-dosamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ada ya syukurin. Dikasih luas, alhamdulillah, itu termasuk kebahagiaan muslim, rumah yang luas. Tapi agak sempit dikasih oleh Allah, udah lapang saja hati, intinya lapangkan. Banyak orang rumahnya masya Allah kayak lapangan bola, tapi apa, hatinya sempit, nggak bahagia, nggak enak, nggak enjoy dia dan terusnya jemaah sekalian, karena hatinya sempit. Coba hati kita lapang, ya, insyirahus sadar, walaupun rumahnya cuma ngontrak di sekian kali sekian, tenang aja, itu lapang aja rasanya. Jemaah sekalian cintai subhanallah, ya, taib. Kemudian jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ibunda kita cerita Rasulullah SAW satu malam tuh keluar dari sisi ibunda Aisyah, ya, qalat faghirtu alaihi, aku cemburu. Ya, kita tahu nih, ibunda kita yang satu ini emang super jealousnya itu ya, maksudnya pencemburu tenan. Ya, ibunda kita yang satu ini. Jamaah masih semangat dengar nggak? Maksudnya masih mau lanjut ini? Masih ya? Ya, sedikit lagi. Faghirtu alaihi. Ya, ana mohon jangan karena udah sering kita dengar hadis-hadis yang kita bawakan di sini akhirnya aduh bete nih katanya. Enggak. Untuk mereview kembali, untuk mengulang kembali, bagus jemaah sekalian cintai.
ya. Dan saya mohon maaf kalau tidak bisa menjelaskan dengan sebaik mungkin. Yang jelas ya kita bawakan hadisnya itu sudah apa? Sudah sebuah faidah buat kita insyaallah taala. Mungkin hadisnya sering didengar. Apalagi kalau ustadz-ustadz bicara tentang rumah tangga, mau nggak mau ini dibawa hadis ini. Ya, cuman karena sedang pembahasan, sesuai dengan pembahasan, maka kita bawa hadis ini. Bahwa apa? Aku cemburu sama Rasulullah SAW. Jangan-jangan Rasulullah SAW yang ngelipir ke rumah istri yang lain, maksudnya, paham? Ya, malam-malam keluar kayak gini kemana lagi gitu kan? Hah? Ya, maka apa? Jamaah sekalian cintai karena Allah SWT, faja'a fara'a ma'asna'. Kan ceritanya dalam riwayat itu dikatakan ketika Aisyah tahu ya Rasulullah SAW itu keluar dari kamar, dari rumah, maka Aisyah buntutin. Ya enggak? Dibuntutin radhiyallahu taala anha. Ibunda kita buntutin, kemana ini? Mau ke rumahnya Zainab kali ya? Mau ke rumahnya siapa gitu kan? Hah? Maka apa? Dibuntutin. Ya, maka Nabi kita SAW merasa tahu beliau, karena Nabi kita itu kalau boleh saya bahasakan punya panca indera keenam. Inni arakum ya apa? Min khalfi, aku tuh bisa melihat kalian dari belakangku. Maksudnya apa? Kalau kalian bersab itu bersab yang benar, lurus, rapat kata Rasulullah. Karena saya melihat kalian dari belakangku. Kalau kita mau ngelihat imam sekarang mau lihat makmumnya lurus tidaknya, harus apa jemaah? Harus balik kayak gitu. Rasul nggak perlu balik-balik. Beliau melihat siapa yang moncong dadanya, lihat dari belakang. Aku tahu kata Rasulullah SAW. Ini keistimewaan dan khususiyah beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi Nabi kita tahu kalau istri beliau itu buntutin gitu kan, karena cemburu. Maka apa? Ya, ketika Rasulullah SAW selesai, ternyata Nabi kita SAW keluar itu mau pergi kemana jemaah? Dalam riwayat itu mau ke Baqi al-Gharqad, ziarah kubur malam-malam. Ya, ini menunjukkan mau ziarah kubur boleh malam, mau menanam atau menguburkan orang meninggal juga boleh malam. Ya, kan dulu di zaman Ibunda Aisyah sudah ada muncul setelah Rasul wafat, ada muncul keyakinan bahwasanya apa? Ya nggak baik nguburin malam. Nah, Ibunda kita ingin bantah bahwasanya apa? Sama saja mau nguburin malam siang podoai sami maut. Maka apa? Ibunda kita berwasiat, nanti kuburin saya kalau saya meninggal malam ini, tolong kuburin saya langsung malam ini. Ya, ini menunjukkan apa? Ya, menguburkan malam hari boleh, mau nyolatin orang ya di malam hari juga boleh. Bahkan saya kemarin ketika mertua saya meninggal, bapak istri saya meninggal, itu apa? Ya, mereka itu mau nunggu katanya, nunggu ustadznya datang katanya, ya. Padahal saya di Jakarta gitu kan. Maka apa? Saya bilang jangan, kasihan bapaknya, segera diurus jenazahnya. Saya minta tolong sama ikhwan di Pringsewu sana urus dan seterusnya. Ya, jangan datang nggak datang harus segera diurus, dikuburkan segera. Ya sunnahnya seperti itu. Jangan kayak orang-orang kafir kadang-kadang itu apa? Ya, dipetikan, diawetkan jenazahnya, tuh tunggu yang dari mbah belantah saudara-saudaranya, nggak dikubur-kubur sampai apa semuanya datang. Itu adat orang kafir itu, nggak boleh orang Islam mengundur-undurkan apa? Penguburan jenazah jemaah sekalian cintai, nggak boleh. Ya harus disegerakan. Ya, apalagi itu jenazah orang yang soleh yang baik. Ya, dia nggak betah, ingin segera. Ajiluni, cepat. Karena dia sudah dikasih kabar oleh malaikat calon tempat tinggalnya, maka dia ingin buru-buru. Kasihan, jangan dilambat-lambatin gara-gara ini belum datang, anaknya belum datang, si bungsu belum datang sih. Ya, sudah diurus segera. Ya, nanti kalau dia terlambat, ya bisa nggak dia sholat jenazah di kuburan? Boleh. Saya kemarin malam-malam saya aja itu, ya rombongan saya dari Jakarta 5 orang, terlambat kami. Ya, ternyata bapak ya sudah kita mau berangkat dari Bandara Halim itu targetnya nyampe jam 5 di Lampung. Ternyata berangkatnya malah jam 5 gitu kan dari Jakarta, karena ada penumpang yang 3 orang katanya nggak jadi berangkat, barangnya harus diturunin dulu, mana lagi nunggu 5 pesawat turun naik dan suwe jadinya. Ya, jadi ya jemaah sekalian cintai, ketinggalan, akhirnya sampai situ udah isya. Maka saya ajak saudara-saudara, kita berangkat ke kuburan malam ini juga. Ya, kita kuburan bapak, sholat jenazah di situ di sisi kuburan menghadap kiblat. Karena boleh sholat jenazah di kuburan karena nggak ada ruku dan tidak ada sujud. Dan ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, mencolat jenazahkan wanita berkulit hitam yang menjadi tukang urus Masjid Nabawi, yang nyapu di Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Itu jemaah yang saya cintai. Kemudian ya,
Ada ceramah juga di sampingnya. Masya Allah. Faghirtu alaih, dengarkan ya, biar manfaat, nggak sia-sia ya, biar manfaat. Faghirtu alaihi, ya, maka aku cemburu, ya. Maka apa? Ketika ternyata Rasulullah SAW pergi ziarah kubur, kemudian apa? Balik. Apa namanya? Ketika Rasulullah SAW kembali, Aisyah itu buru-buru kabur, pulang, tersengal-sengal nafasnya. Sampai rumah Rasul tahu banget lah gitu ya. Orang nggak tersengal-sengal saja Nabi udah tahu dia membuntutin gitu kan, ibunda kita. Maka apa aja mas kalian cintai, Rasul tahu ya kondisi Aisyah lagi tersengal-sengal, ya ingin menyembunyikan bahwasanya dia habis apa membuntutin Nabi lari-larian gitu kan. Fakultu, ya ketika Rasulullah SAW ya berkatakan, ya Aisyah aghirti, malaki ya Aisyah, Aisyah ada apa sih dengan kamu? Aghirti, kamu cemburu ya, ngirain aku mau ngelipir ke rumah siapa gitu kan? Ya, ke istri yang lain, cemburu ya Aisyah ya. Fakultu, wa mali la yagharu mithli ala mithlik. Ini ucapan yang menunjukkan bahwasanya seorang istri yang cinta mati sama suaminya. Ibu-ibu cinta hidup, cinta mati sama suaminya? Hah? Cintanya hidup atau cinta mati? Bahasanya orang Indonesia cinta mati gitu ya. Aku cinta mati sama katanya. Subhanallah. Ini ungkapan seorang wanita, seorang istri yang cinta mati sama suaminya. Apa dia bilang? Bagaimana mungkin orang seperti saya nggak cemburu sama orang seperti engkau? Maksudnya suami terideal sedunia seperti kamu, masa saya nggak cemburu? Oh, ibu-ibu mungkin, maksudnya orang kali, jangan ibu-ibu ya. Orang suaminya nggak baik-baik banget gitu ya. Ya, kadang-kadang nggak genah gitu kan, masih cemburu. Bagaimana kalau suaminya itu masya Allah perhatian, cinta, masya Allah merah tiap hari keluar, segepok dan seterusnya. Ya. Bagaimana nggak, masya Allah cinta gitu kan? Maka apa? Ketika ada manuver-manuver yang mencurigakan dari suaminya, wajar nggak timbul kecemburuan? Cemburu mati. Jemaah sekalian cintai ke Subhanahu wa Ta'ala. Ibunda kita ini karena cinta mati sama Rasulullah SAW, maka cemburunya luar biasa. Jangan sekali cintai, nggak boleh pokoknya Rasul itu yang gimana-gimana gitu kan, ya subhanallah, ya. Jadi bisa dikatakan sebagian hidup ibunda kita ini berusaha untuk selalu mendapatkan perhatian terbesar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Segala macam cara ditempuh, jemaah sekalian cintai. Ini kalau kita cerita panjang lagi gitu, lain judul jadinya. Jadi jemaah sekalian cintai, sonata, gimana mungkin aku nggak, orang seperti aku, wanita seperti aku, gadis, satu-satunya gadis gitu kan, ya? Kemudian untuk suami seperti engkau ya Rasul, nggak mungkin lah nggak cemburu, ya. Wanita nggak genah saya kalau nggak cemburu untuk suami seperti engkau ya Rasulullah, ya. Pastilah cemburu katanya. Mau kemana nih suami gua, ibaratnya kayak gitu, ya. Maka apa jemaah sekalian cintai? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, awaqad ja'aki syaitanuki, Aisyah, setanmu lagi datang ya, setanmu lagi mampir ya. Ya, kalau suami-suami sekarang mungkin bahasanya lebih sadis lagi. Dek, lagi kesambet ya. Gitu kan? Ya. Oh, cemburu kok lebay gitu kan, berlebihan. Lihat-lihat dulu kemana, lihat-lihat dulu yang ditelepon siapa. Gitu kan? Fenomena sebagian ustadz begitu. Sebagian ustadz kasihan gitu kan. Ada ibu-ibu pengajian mau nelpon suaminya, konfirmasi kajian, langsung main cak-cok, cek, cross check, kasihan suaminya kadang-kadang, ya, subhanallah. Jangan sekali cintai ke Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi dilihat dulu yang nelpon siapa, yang SMS siapa, gitu. Jangan sekali cintai ke Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Jadi apa? Setanmu lagi datang ya Aisyah, kata Rasulullah SAW. Qalat ya Rasulullah awa ma'i ya syaitan. Hah? Ya Rasulullah, emang aku ada setannya, katanya gitu kan. Ini hadis sering kita dengar, tapi nggak apa-apa kita ulang jemaah karena lagi kebetulan lewat aja, gitu kan. Emang aku ada setannya ya Rasulullah, ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, naam. Nggak sekencang itu sih ya, maksudnya naam gitu. Ada setanmu kamu Aisyah, ya. Ada setannya. Ini apa? Rasul bilang Aisyah saja ada setannya. Bagaimana ibu-ibu di belakang? Ada setannya kagak? Bukan saya ngomong, ibu-ibu nih yang sebelah ngomong, banyak katanya gitu kan. Subhanallah. Aisyah dibilang oleh Rasulullah bahwasanya apa? Nah, iya, kamu ada setannya gitu. Yang buntutin kamu terus ada setannya. Istilahnya apa? Qarin gitu kan.
ada setannya yang sangat memprihatinkan. Kalau ada orang jamaah sekalian cintai hidupnya itu penuh dengan maksiat terus. Jadi seolah-olah kalau orang itu maksiat terus kemana-mana dia gandengan sama setan. Nanti di hari kiamat di padang mahsyar ketika dia bangkit jeblok, ternyata bangkitnya jabat tangan sama setan. Begitu dia bangkit langsung plok gitu. Oh, ketemu lagi kita Mas, kata dia. Mbak, ketemu lagi kita teman sejawat ini di dunia dulu. Ya. Apa bisikan saya oke, diajak maksiat oke, diajak oke, semuanya oke. Temu lagi dia, enggak lepas-lepas tangannya tersebut sampai dia berkata, ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqain. Ya, fa bi'sal qarin. Duhai kalau seandainya antara saya dengan kamu itu maksudnya maksudnya bu'dal masyriq wal maghrib, maksudnya kalau seandainya antara saya dengan kamu itu jaraknya sejauh antara masyriq dan maghrib, jangan pernah ketemu kita wahai setan, katanya. Tapi bagaimana lagi, karena di dunia dulu apa bisikan setan diikutin, maka setan ketika dia bangkit langsung jabat tangan. Aneh, teman gua ini dulu di dunia, kata dia, jabat tangannya. Maka Rasulullah SAW bersabda, walan yatafarraqa hatta ulqiya finnar. Mereka nggak akan pernah lepas jabat tangan sampai dua-duanya bareng-bareng dibuang ke dalam neraka. Jadi apa? Dari bangkit setan langsung jabat tangan dia. Jadi sampai masuk neraka pun dilempar dalam keadaan jabat tangan sama siapa? Setan. Jangan sampai jemaah sekalian. Jangan sampai kita jadikan setan sebagai wali, teman. Apa kata dia? Oke. Apa kata dia? Oke. Kalau setan membisikkan kemaksiatan buat kita, kamu dasar setan. Kalau ngomong sendiri aja kayak orang gila. Jadi apa? Ya, kamu dasar setan, enggak mau saya ikut. Ngomong aja seperti itu. Bantah dia atau mau cerca dia, hina dia, jemaah sekalian cintai, dan tinggalkan, pergi. Cari hal-hal kerjaan yang bermanfaat, anak muda terutama. Ya, kalau syahwat lagi bergejolak dan seterusnya, cari bola atau apa misalnya, yang enggak apa-apa. Ya, yang penting terhindar dari apa? Ya, maksiat, jemaah sekalian cinta, yang dibisikkan oleh syaitan. Jemaah sekalian cinta, jangan sampai nanti ngikutin setan terus, nanti begitu bangkit, plak, tangannya dijabatin sama setan sampai dibuang ke neraka pun dalam kondisi jabat tangan sama setan. Nauzubillah, jemaah sekalian cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah SAW, ya, kata Ibunda Aisyah, qultu wa ma'a kulli insan. Ya Rasulullah, bukan saya doang ya yang ada setannya. Semua manusia ada setannya ya Rasulullah ya. Ini Masya Allah ya, dialog yang indah antara suami dengan istri, dialog ilmu gitu jemaah. Maka bagus kalau bapak ibu itu sama istri itu, maksudnya suami istri itu jangan dialognya cuma masalah duit dan duit. Dialog itu yang ilmiah gitu, di mobil bahas apa. Siapa tahu sesuatu yang belum didengar istri telah didengar oleh suami, atau sesuatu yang belum didengar suami telah didengar oleh istri. Akhirnya sharing Masya Allah. Atau paling mantap lagi sebelum tidur, itu sunnah itu, jangan sekali ngobrol apa dan seterusnya. Bi, tadi aku dengar begini dari ustadz ini dan seterusnya. Oh, jadi berarti begini. Oh gitu ya, kata suami. Dapat ilmu, suaminya keren, hidup dalam suasana ilmu. Subhanallah, jemaah sekalian cintai. Ya, bahkan saya tidak salahkan kalau ada bapak-bapak sok jadi ustadz ibaratnya. Ya, di akhir pekan misalnya ambil tuh Riyadhus Shalihin, Syarah Riyadhus Shalihin Syekh Utsaimin misalnya, ambil tuh, dudukkan anak istrinya, ya, dudukkan semua di subuh habis subuh misalnya, duduk semua. Habis bacain ini. Baca apa? Bacain kitab Riyadhus Shalihin, penjelasannya dan seterusnya. Kasih kajian itu anak istrinya. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Kata Ali bin Abi Thalib, alimuhum wa adibuhum. Makna atau tafsir dari pelihara diri kamu wahai suami-suami dan keluargamu, di dalamnya ada istri dan anak-anak, komponen keluargamu. Jaga dirimu dan keluargamu dari neraka. Ali bin Abi Thalib tafsirkan, alimuhum, didik mereka, ajar mereka, ya, dan ajarkan mereka akhlak, adab, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda. Usahakan kalau bisa jemaah sekalian cintai. Dan saya nggak mau ngomong seperti ini hanya jadi bahan materi buat jamaah saja. Jamaah disuruh padahal saya sendiri enggak. Saya nggak mau, jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Berusaha sebisa kita. Kita nggak bisa nggak bisa ceramah atau apa ada istri kita kurang ilmu. Udah ambil buku para ulama dengan syarah para ulama, penjelasan, terjemahan atau bacain, Masya Allah. Dengar. Nanti ada diskusi-diskusi ringan, indah banget, langgeng, insya Allah.
Semoga sebagaimana dikumpulkan di dunia di atas taat, dikumpulkan suami, istri, anak-anak, semuanya dikumpulkan di surga. Itu kan sesuatu yang indah jemaah sekalian cintai. Sedih banget nggak sih? Suami ke neraka, istri ke surga, atau istri ke neraka, suami ke surga, orang tua ke surga, anak ke neraka. Sedih nggak? Ya. Nah, Paul katanya, masya Allah, ya, subhanallah, sedih. Semua kita nggak enak gitu kalau dunia ngumpul, di akhirat kagak ngumpul. Maka kita berusaha aja, mas, cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Kemudian setiap manusia ada setannya ya Rasulullah. Qala na'am, kata Rasulullah. Iya, ada setannya, qarinnya. Qultu wa ma'aka. Ini udah pertanyaan pamungkas sudah ini, ya. Maksudnya pertanyaan terakhir ibunda kita. Wa ma'aka, terus engkau punya setan juga enggak ya Rasulullah? Bukan piaraan ya. Maksudnya yang mengikuti terus gitu kan, enggak diminta tapi ngikutin setan gitu kan. Ya, orang nabi kita lagi sholat saja setan datang kan. Ya kan? Maka engkau ada setannya enggak ya Rasulullah? Qala na'am. Rasul kita juga bilang apa? Iya, aku juga ada setannya, ada qarinnya, tapi ada bedanya. Bedanya apa? Enggak kayak kita. Kalau Rasul, walakin Rabbi a'anani alaihi hatta aslam. Tapi Tuhan saya, Rabb saya, Allah menolong saya atas setan tersebut sehingga dia aslam. Ada dua tafsir aslam di sini. Ada yang menafsirkan sehingga setannya masuk Islam. Menurut yang mengatakan artinya di sini setannya masuk Islam, ini setan Nabi khusus. Maksudnya setannya Nabi khusus yang bisa masuk Islam. Setan-setan yang lain nggak akan bisa masuk Islam. Ya, ini pendapat agak lemah. Yang lebih tepat, ya, bukan setannya masuk Islam, karena dari dulu setan yang nggak kenal Islam. Maksudnya setan ya setan, nggak akan pernah kenal kebaikan, gitu kan. Maka tafsir yang lebih tepat fa'aslam maknanya adalah apa? Allah tolong saya walaupun setan saya, qarin saya terus berjuang untuk menggoda saya, menggoda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus dia berjuang untuk menggoda saya, menggelincirkan saya, tapi apa? Allah nolong saya fa'aslam. Maksudnya saya selamat dari tipu daya setan. Itu tafsir yang lebih tepat, bukan setannya masuk Islam. Wallahu a'lam jemaah sekalian cintai. Pak Agus, gimana Pak Agus? Tanya jawab sedikit ya. Yaksi. Alhamdulillah. Ada yang pintar bahasa Arab ternyata di sini banyak ya. Alhamdulillah. Jangan-jangan orang BSD bahasa Arab semua ini. Bagaimana kalau kajiannya pakai bahasa Arab? Masya Allah. Barakallahu fiikum. Ana senang. Ya. Ya, nanti kita lanjutkan insyaallah terkait dengan hadis ini. Al-Khattabi berkata, mayoritas perawi menyatakan fa'aslam. Nanti ada penjelasannya insyaallah ya tentang masalah fa'aslam ini. Ada yang nanya enggak? Mudah-mudahan enggak ada biar saya langsung kabur. Kalau ada silahkan. Tuh kan enggak ada. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pertanyaan pertama dan terakhir ya. Ini ada dulu Pak yang pertama. Silakan Pak. Mas. Saya mau bertanya Ustaz. Katanya kalau pas mau meninggal itu manusia sempat disodorkan air sama iblis Ustaz. Apa benar itu? Yang sahih seingat saya dalam hadis Abu Daud bahwa seingat saya ya, ketika anak Adam mau meninggal itu iblis heboh. Hebohnya gimana? Al-an kata dia. Sekarang, cepet, sekarang, jangan terlambat. Kesempatan terakhir, ya. Kesempatan terakhir untuk apa? Menggelincirkan anak Adam itu karena nyawanya udah mau keluar, udah mau mati. Kalau terlambat, wes, takutnya dia apa? Masuk surga gitu kan? Gimana nih? Gelincirin di akhir ayatnya. Akhirnya apa aja mas kalian cintai? Triknya gimana? Ya, iblis itu mengutus 2 orang setan. Ya, yang menjelma seperti satu bapak, yang satunya lagi seperti emak, seperti ibu. Maka apa? Sang setan yang menjelma seperti bapak itu mengatakan apa? Mut Yahudian. Dia katakan, nah aku telah menjadi sebaik-baik bapak bagimu di dunia, aku pelihara kamu, aku jaga aku. Matilah engkau di atas Yahudi, nah karena agama Yahudi lah yang terbaik. Ditalkin sama setan yang satu itu menjelma seperti bapak itu. Ujian berat ini karena didatangkan berupa seperti bapak dan ibu gitu kan. Dia bilang apa? Ya. Apa namanya? Dia kata matilah di atas Yahudi. Ditalkinkan oleh setan yang berupa bapak itu, matilah kau di atas Yahudi, ya.
Maka apa? Ditalkinkan seperti itu jemaah sekalian cintai. Kemudian yang satu lagi yang menjelma dari sebelah kiri menjelma seperti ibu, itu apa? Mentalkinkan mut nasranian. Nah, mati saja dalam kondisi apa? Nasrani lah yang lebih benar. Ibu kan sudah menjadi sebaik-baik apa? Perut ibu sudah menjadi sebaik-baik pelindung buat engkau, ya. Tempat buat engkau, ya. Maka apa? Ya, ikutilah ibu, ya. Matilah engkau di atas Nasrani, nak. Agama Nasrani itu yang lebih baik dan seterusnya. Digoda terus. Dalam kondisi seperti itu biasanya orang mengkerut keningnya. Karena ujian itu lu berat gimana, ya. Subhanallah. Maka datanglah Jibril alaihissalam. Datanglah rahmat Allah. Dalam hadis itu dikatakan rahmat, dan rahmat ditafsirkan Jibril oleh para ulama. Jibril datang, maka dikamplang itu, ya, setan itu yang menjelma seperti bapak dan ibu tersebut diusir oleh Jibril. Akhirnya dia yang tadinya mengkerut akhirnya apa? Jadi cerah lagi, berseri-seri lagi. Jangan sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini yang datang dalam hadis Abu Daud seingat saya, akan tetapi bawa air anak belum dapat ilmunya. Mohon maaf atas kecetakan ilmu saya. Itu yang saya dapatkan. Bahwasanya dia datang mentalkinkan mut Yahudian atau Nasranian. Mati kamu dalam kondisi Yahudi atau Nasrani. Maka apa? Kita yang masih hidup, sanak saudara yang masih hidup, hendaknya terus mentalkinkan apa? Ya, la ilaha illallah. Karena di sana ada yang juga sibuk mentalkin, mati kamu Yahudi kalau enggak Nasrani, ya. Itu jamaah sekali cintai. Mana tadi terakhir? Silakan Pak, terakhir. Gimana Pak? Gimana? Salat jenazah kan? Tidak boleh nyolatin orang munafik. Ya, terus? Oh iya. Iya, Masya Allah. Jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada orang tersebut. Ya, hukumnya, asal hukum salat bagi orang munafik. Saya jelaskan hukum Pak ya. Bapak kan nanya hukumnya nih. Ya, saya jelaskan hukum. Kalau jelas nyata-nyata orang tersebut orang munafik, ya kan? Dan itu suatu yang sulit untuk bisa mengetahui orang itu munafik benar apa tidak, ya kan Pak? Bukan suatu yang gampang. Enggak serampangan. Enggak serampangan. Enggak gampang jemaah sekalian cintai Subhanahu wa taala. Ya, syarat-syarat dia dikatakan munafik benar tenan, munafik itu udah terpenuhi enggak pada dia gitu kan? Jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan nifak itu juga kan ada nifak ya akadi, nifak yang berkaitan dengan keyakinan yang mengeluarkan dari Islam, murtad, kafir. Ada nifak amali, nifak yang sifatnya perbuatan. Bela orang kafir, nifak apa tuh? I'tiqadi apa? Ya, i'tiqadi atau apa? Amali, jemaah sekalian cintai. Kalau sifatnya yang namanya wala, membela, cinta sama orang kafir, itu nifak apa itu? Nifak akadi, keyakinan kaitannya. Maka kalau jelas dia misalnya wala sama orang kafir, ya dia menampakkan keislaman padahal dia apa? Ya, padahal dia orang kafir misalnya, ya. Maka itu jelas. Yang sekali cintai Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka itu jelas, ya. Nah, kalau orang terbukti dia adalah seorang munafik, ya, seorang jelas munafik, ya, dari misalnya dia nifak akadi misalnya, atau dia maksudnya dia melakukan hal-hal yang merupakan ciri khas orang-orang munafik misalnya, ya, dan itu adalah nifak yang sifatnya akadi, maka wallahu ta'ala alam di waktu itu kembali kepada apa yang menjadi hukum Allah Jalla wa Ala, bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala yang tadinya Nabi kita SAW menyolatkan orang munafik, tapi setelah turun ayat la tusalli ala ahadim minhum mata abada, jangan sekali-kali kau Muhammad solatkan orang yang mati di kalangan orang munafik seorang pun, jangan. Wala taqum ala qabri, jangan kau berdiri di atas kuburannya untuk mendoakan dia, ya, mengistighfarkan dia, enggak boleh, ya. Jadi jawabannya simpel saja Pak ya. Kalau memang betul orang tersebut adalah munafik, ya, dan ketahuan kemunafikannya, maka di waktu tersebut adalah nggak boleh kita untuk menyolatkannya, jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau masih persangkaan semata, kemudian nifaknya juga nifaknya juga sebentuknya hanya nifak amali yang tidak mengeluarkan dari Islam, ya. Maka kalau yang nifak amali itu mengeluarkan dari Islam nggak Pak?
tidak mengeluarkan dari Islam, berarti masih dihukumi Islam nggak itu orang? Masih dihukumi Islam, ya. Maka selama dia masih dihukumi Islam, boleh nggak disolatin jenazah? Boleh, walaupun orang-orang yang berilmu, orang-orang saleh, orang-orang terpandang dianjurkan untuk tidak apa? Mensolati. Tapi orang keumuman kaum muslimin boleh nggak mensolatkan? Boleh, selama dia masih dalam ikatan Islam. Karena nifak amali kalau kaitannya dengan amalan itu apa? Tidak mengeluarkan dari Islam. Kalau udah kaitannya apa? Akadi, keyakinan, ya jamaah sekalian cintai Subhanahu wa taala, maka di waktu itu dia keluar dari Islam, maka di waktu itu enggak boleh berdasarkan firman Allah, tusalli ala ahadim minhum mata abada, jangan kau salatkan seorang pun di antara mereka yang mati selama-lamanya, wala taqum ala qabri, jangan didoain, diri di atas kuburnya didoain, jangan Muhammad. Itu dalil kita, wallahu taala. Sampai sini aku qouli hadza wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.